This computer. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, hari Senin kemarin ya, sudah saya jelaskan bahwa keperawatan dasar ini SKS-nya cukup besar, yaitu 5 SKS. Oleh karena itu, jadi kita minggu itu pertemuannya 2 kali, nggak bisa sekali, karena memang SKS-nya besar, banyak target dari capaian mata kuliah yang harus terpenuhi, sehingga kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, sebelum saya mulai materi, gini, kemarin saya sudah lihat ya tugas kalian, oke, 8 kelompok, tapi kayaknya nggak sampai 8 itu yang ngumpulin ke saya, nanti saya lihat lagi. Tapi saya minta mungkin saya kontraknya kurang jelas ya. Saya minta gini, you make it the poster by yourself. Yang bikin posternya itu kalian, nak, jangan kopas ya. Saya sudah melihat ternyata banyak poster-poster itu kopas dari Mbah Google, nah, ya kan? Jadi kalian tinggal ambil, terus kalian taruh gitu loh di Instagram. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. That's too easy. Apalagi kalian itu tugasnya berlima ya. Saya minta tolong bisa kalian perbaiki lagi. Saya belum nilai, saya belum masukkan ke penilaian saya. Saya anggap mungkin kontrak saya nih kayaknya belum jelas ke kalian. Jadi kalian sangat boleh menggunakan referensi, boleh mengedit gambar atau apa, tapi jangan plek satu gambar terus kalian kopas begitu aja gitu loh. Jadi saya minta kejujurannya, karena kan sekarang kalau kalian sudah belajar jadi mahasiswa, kalian akan sering apa-apa tuh harus menggunakan referensi, harus ada tuh nanti kalau kalian bikin makalah ada daftar pustaka, ada gambar pun ada referensi gambar gitu, ada ini ngambilnya dari mana-mana aja gitu. Jadi sangat boleh kalian menggunakan referensi, tapi referensi itu harus dicantumkan dan tidak boleh langsung plek semuanya. Kalau kalian langsung naruh plek itu namanya plagiasi. Dan sebagai seorang akademisi, yaitu kita di perguruan tinggi, akademisi itu tidak boleh melakukan plagiasi gitu loh. Jadi ini masih tugas pertama, saya tahu kalian masih belajar, jadi saya kasih kesempatan lagi nanti ya setelah selesai pembelajaran. Saya kan materi saya nggak akan full sampai jam 12, bisa bosen kalian, bosen terus nanti kuotanya tekor kuota nanti pelajaran saya gitu. Jadi saya akan bikin nanti terakhir itu tugas gitu. Jadi tolong nanti tugas yang poster itu yang merasa kelompoknya bahwa itu plek kopas, saya sudah tahu ada beberapa, saya sudah searching juga di Google, samalah kita kan sama-sama bisa menggunakan Mbah Google, ternyata banyak yang kopas sama persis. Nah itu kalau menurut saya tolong diperbaiki lagi, saya kasih waktu hari ini. Gitu. Oke, kira-kira terkait tugas itu ada yang mau dipertanyakan nggak? Ada yang mau nanya nggak ke saya? Gimana? Cukup jelas nggak? Untuk tugas yang poster itu. Jadi kan hierarki Maslow itu sudah ada ya, kalian sudah tahu hierarki Maslow itu seperti apa. Saya cuma pengen kalian bikin, ya kalian bisa gunain PowerPoint, kalian bisa gunakan Microsoft Publisher, kalian bisa gunakan Corel, atau kalian kalau bisa bikin animation, kalian bisa pakai Animation Maker, whatever gitu, software apapun, gimana pun, terus nanti ada yang bikin captionnya apa. Saya lihat sih kalau caption kalian jago lah ya, caption itu boleh juga kopas, tapi kalau bisa kalian edit, misalnya kalian bikin captionnya gabungan dari teman-teman kelompok kalian, ngomong apa tentang hierarki Maslow atau apa, kalian bikin quote sendiri lah, jangan ngambil quote dari Maslow-nya aja, gimana kalian bikin quote terkait hierarki Maslow itu. Nah itu kalau menurut saya lebih otentik, itu originalitas kalian gitu loh. Jadi kita sekarang ini di era yang sangat gampang mengkopas, tapi originality itu tetap sesuatu yang saya hargai pastinya, apalagi kalian sebagai akademisi. Jadi nanti kalau tugas itu saya berikan waktu lagi, nanti deadline-nya sampai besok apa sampai hari ini aja deadline-nya? Besok, Bu. Sampai besok. Oke, sampai ini deh karena ada kelas
on, saya bikin sampai Jumat lah ya. Saya kasih deadline. Oh sayang, kenapa saya dimut? Oke, jadi saya kasih kalian waktu yang lama. Kenapa? Kalian diskusi dulu lah. Kan bikin caption itu juga kadang nggak gampang. Saya tahu kok, makanya saya Instagram saya aja feed saya nggak banyak, nggak pinter saya bikin caption itu. Tapi kan angkatan kalian ini pinter nih bikin caption, apalagi kalau lagi galau, hujan, membasahi apa gitulah, jago lah kalian bikin caption itu. Nah, masa kemarin saya ngajarin Maslow berapa jam, kalian nggak bisa dapat caption apa gitu loh. Bikin caption itu bikinan kalian, bikinan kelompok kalian. Gabungin nih, contohnya nanti Zahwa kelompoknya sama Sabrina, sama Angelika, sama Arya, berapa orang tuh bikin apa sih caption kalian tentang teori Maslow itu? Apa sih yang kalian tang banget? Oh ternyata kayak gini ya. Oh self actualization ini kayak gini ya. Atau mungkin saya bilang kan nggak harus semua komponen Maslow-nya. Kalian ambillah satu, misalnya self-actualization. Nah, bikin poster kelompok kalian, apa self-actualization dari tiap-tiap grup kalian. Misalnya dari self-actualization saya adalah saya mau dapat IPK 4, itu self-actualization saya. Apa? Jadi, be kreatif gitu loh. Nggak usah tinggal, Bu ini loh, kalau kalian cuma ngasih ini poster hierarki Maslow yang tinggal kopas dari Google, saya nggak usah jadi tugas kelompok kayak gitu. Yang saya minta adalah originality, apa sih creativity kalian ketika saya kemarin udah berapa jam saya kemarin tuh hampir 2 jam saya cuap-cuap tentang Maslow, ambillah yang apa sih insight-nya, apa sih intisarinya yang kalian dapat dari kriteria Maslow. Jadi saya kasih tugasnya panjang nih, waktunya sampai hari Jumat, sekarang baru hari Rabu, Kamis, Jumat sampai tengah malam, jam 23.59 deadline-nya ya. Kan kalian kadang-kadang kalau pagi tuh otaknya belum loading saya Bu, kalau pagi-pagi Bu, habis zuhur apa habis azhar baru ini. Oke, makanya saya kasih deadline-nya sampai jam 12 malam. Kalian pikirkan dari sekarang, nanti kalian bisa diskusi di kelompok kalian atau gimana, kalian diskusikan mau bikin apa nih poster hierarki Maslow-nya yang benar-benar adalah otentik hasil karya diskusi kelompok kalian. Jadi bukan kerjaan satu orang tinggal kopas di tag ke saya gitu ini, tapi benar-benar oh ini loh Bu, bisa dari hierarki yang self actualization-nya, bisa hierarki tentang apa mencintai dan dicintai. Oh mencintai dan dicintai menurut saya adalah jangan jadi jomblo Bu, nggak enak tahu Bu jomblo. Nah terserah lah, whatever you want gitu loh. Saya nggak apa sih, tidak membatasi kreativitas tumbuh kembang kalian. Jadi itu ya yang pertama terkait tugas kalian. Jadi direvisi lagi supaya lebih bagus, supaya kelihatan nih, ini mahasiswa tingkat 1 nih yang masih semangat kuliah, ternyata punya originality sendiri ya. Nah itu yang saya pengen lihat nih, karena kan saya belum tahu nih saya ketemu kalian nih, saya sebenarnya pengen banget cepat ketemu kalian, tapi kan qadarullah sekarang keadaannya kayak gini, ya saya bisa mengenal kalian dari hasil-hasil tugas kalian, dari hasil kerja kalian, dari hasil kita komunikasi di Zoom seperti ini. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan kah? Gimana? Ada yang mau nanya ke saya kira-kira? Aduh, Bu Rina, ribet banget sih Bu ngasih tugas. Ada yang mau komplain? Ayo mau komplain sekarang, boleh. Masih pagi nih, masih baik saya, udah kenyang makan sarapan kok. Jadi nggak ngegas. Kalau siang-siangan agak lapar, biasanya agak aduh, biar selesai gitu ya. Ya, ada yang mau nanya nggak? Gimana Pak Ketua Kelas, Pak Arya? Jelas Pak Arya? Ibu. Apa sayang, siapa yang nanya nih? Jelas Bu. Ibu. Sebut nama Neng, Ibu nggak bisa lihat semuanya langsung. Jadi kita suruh buat lagi. Iya, diperbaiki lagi. Karena Ibu lihat ternyata itu banyak yang cuma kopas di Google, ya kan? Oke, Ibu. Oke, apa lagi? Ada yang mau nanya lagi kah? Salsabila jelas Salsabila? Nggak kedengeran. Salsabila kok nggak ada suaranya, Neng? Ini 32 orang, jadi Ibu tuh punya 2 screen. Oh, nggak bisa nyalain audio. Oke. Ya. Oke, jadi itu ya yang pertama tadi tentang tugasnya. Oke, sekarang hari ini
Kita akan belajar tentang apa? Ayo, silakan ada yang mau. Tadi pretestnya udah tentang apa? Coba coba aktifin audionya silakan. Kita mau belajar apa? Oksigenasi. Oksigenasi. Oke, good. Terus tadi pretestnya gampang apa susah? Susah gampang. Susah gampang. Kalau susah gampang 50-50 dong. Nilainya pada dapat berapa? 100? Siapa yang dapat 100? Azlin, wah, Azlin dapat 100. Siapa lagi yang dapat 100? Ada lagi yang dapat 100? Bu Sipen, gimana Bu Sipen? Bu Sipen dapat 100 nggak Bu Sipen? Enggak, Bu. Enggak. Siapa lagi? Ada lagi yang dapat 100? Dewi dapat 100 nggak? Atau siapa? Angelika dapat 100 nggak sayang? Gue nggak dapat 100, salah juga. Belum ya, belum dapat 100. Nanti insya Allah kalau habis dapat materi, insya Allah dapat 100. Oke, jadi memang hari ini kita akan belajar tentang konsep oksigenasi. Oksigenasi itu penting banget ya, apalagi sekarang kita di era COVID ini ya, COVID-19, di mana yang diserang itu adalah sistem pernafasan. Jadi memang banyak sekali keluhan pasien yang utama itu biasanya datang ke rumah sakit adalah nyeri. Setelah nyeri itu biasanya adalah sesak, gitu, keluhan sesak. Karena orang kalau udah sesak, dia nggak bisa nafas, udah kepikirannya tuh pasti saya mau meninggal gitu loh, saya mau mati. Dan yang kemarin saya sudah ceritakan ke kalian, tidak ada orang yang siap untuk mati gitu loh, semua orang ketakutan kalau udah mati. Jadi memang oksigenasi ini adalah suatu hal yang penting kalian pahami supaya kalian dapat melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Oke, kita coba share screen. Sudah kelihatankah screen saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi oksigenasi ini tadi yang sudah saya bilang, ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan rentang sehat sakit manusia gitu loh. Jadi ketika manusia hidup, dia pasti ada bernafas, dan bernafas ini perlu untuk kelangsungan hidup. Jadi apa sih oksigenasi? Apa oksigenasi? Tadi ada pertanyaan Ibu tuh. Nah, apa oksigenasi? Menurut kalian apa? Tadi definisinya, apa definisi oksigenasi? Ya, tadi yang dapat 100 siapa? Ayo jawabannya apa definisi oksigenasi? Mana nih? Tadi siapa yang dapat 100? Ibu lupa namanya tuh. Dini ya? Apa siapa tadi? Adlin, Bu. Ya, ayo apa tadi? Apa definisi oksigenasi? Ya, kok Ibu nggak bisa? Proses apa sayang? Menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan karbon dioksida sebagai sisa oksidasi. Weh, pinter, good job. Kasih plus ya buat Azlin ya. Oke, ya. Jadi memang oksigenasi ini kalau kita lihat pengertiannya, oksigen adalah unsur vital dalam metabolisme. Memang untuk kita hidup, kita butuh bernafas. Terus oksigenasi itu adalah proses kita menghirup udara yang itu mengandung oksigen dan mengeluarkan yang itu adalah karbon dioksida sebagai sisa oksigenasi. Jadi memang simpelnya adalah nafas itu ada O2-nya, kemudian sisa dari nafas adalah oksidasi. Itu simpelnya. Jangan lupa, nggak boleh lupa ya. Sebagai perawat kita harus paham apa itu oksigenasi. Kemudian tindakan oksigenasi itu adalah tindakan memberikan aliran oksigen atau oksigen O2 lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Jadi memang di tubuh kita berapa saturasi oksigen normalnya? Ada yang tahu? Sorry. Ibu mau lihat lagi anak-anak Ibu. Ayo, berapa saturasi oksigen normalnya? Berapa kadar normal? Sekarang banyak banget nih ya
berseliweran broadcast tentang COVID, tentang oksigen. Nah, harusnya kalian baca tuh. Karena kalau COVID ini kan memang menyerang pernafasan gitu loh. Jadi kadar oksigen itu kita ukur dengan saturasi. Kan ada yang namanya happy hipoksia tuh dibilang. Apa sih hipoksia itu? Apa sih saturasi oksigen itu? Nah, sekarang Ibu mau nanya, ada yang tahu nggak berapa sih saturasi oksigen normalnya itu berapa? Berapa persen? Dia itu persentase 0 sampai 100%. Berapa persen yang dibilang normal saturasi oksigennya? Ada yang tahu nggak? Ayo. 95 sampai 100%. Berapa sayang? Debbie ya? Debbie yang jawab ya? Iya, 95 sampai 100%. Kalau nggak Oke, salah. 95 sampai 100%. Ada lagi yang bisa jawab yang lain? 96 sampai 100%, Bu. Oke, ya, range-nya sekitar segitu. 95 atau 96 sampai 100%. Jika di bawah itu berarti ada gangguan. Karena memang idealnya bahkan yang bagus itu kalau ada yang dokternya gastrik dia minta di atas 98%. Nah, itu yang apa sih saturasi oksigen? Saturasi oksigen itu adalah presentase berapa persen oksigen di dalam darah kita. Kalau oksigennya kurang, apa efeknya ke tubuh kita? Kebayang nggak apa yang terjadi kalau oksigen itu, misalnya kan tadi normalnya 95, 96 sampai 100%. Kalau ternyata saturasinya 80%, apa sih yang terjadi di tubuh kita? Mas, Bu. Apa Sabrina? Mas. Lemas, sesak. Terus apa lagi? Hesti, apa? Pusing. Adinda, apa Adinda? Pusing. Pusing, iya betul. Jadi gini, kan tubuh kita itu terdiri dari aliran darah. Darah kita itu ada di dalam darah kita itu, aliran darah kita itu ada oksigen. Fungsi dari oksigen nanti kita akan lihat ya bagaimana itu. Salah satu adalah transportasi. Jadi ketika kita makan nih, kita menghirup udara yang mengandung oksigen, terus kita mengeluarkan CO2. Nah, darah itu juga yang tersalurkan ke seluruh tubuh kita itu mengandung oksigen. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mampu bergerak dengan baik, kita mampu bernafas, kita mampu beraktivitas. Semua itu adalah mekanisme kerja dari aliran darah dan juga oksigen. Ketika oksigen itu kurang, kalau oksigen itu kurang, simpelnya ya, kita akan tahu oksigen itu perfusi kita kurang bagus itu biasanya kalau perempuan ya, tanda paling utama kalau perempuan itu lagi datang bulan biasanya. Itu oksigenasi kurang bagus, biasanya agak gampang keleyengan, kemudian mikirnya tuh juga jadi agak kurang, kayak orang pingsan kan. Orang pingsan itu kan salah satunya penyebabnya adalah oksigennya itu tidak terdistribusi ke tubuh dengan baik. Nah, itulah salah satu contoh bahaya-bahaya oksigen ini tidak terdistribusi dengan baik. Tadi apalagi kalau udah sesak itu kan berarti di paru-parunya saja sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigennya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi memang tindakan oksigenasi itu kita memberikan oksigen sehingga konsentrasi oksigen meningkat. Jadi tentu saja ini diberikan pada pasien-pasien tadi yang saturasinya itu kan normal 95 sampai 100%. Pada pasien-pasien yang saturasinya di bawah 95%, kita berikanlah bantuan oksigen. Alatnya ada banyak, nanti kita belajar lagi. Oke. Kemudian, pemberian terapi oksigen adalah suatu cara pemberian bantuan gas oksigen pada penderita yang mengalami gangguan pernafasan ke dalam paru melalui saluran pernafasan dengan menggunakan alat khusus. Jadi ada alatnya. Kita tidak melakukan hanya dengan manual ya, bukan directly kalian pikir CPR bantuan oksigen yang langsung mouth to mouth. Itu keadaan darurat kita melakukan mouth to mouth. Karena apalagi sekarang dengan adanya corona itu tidak dianjurkan kita untuk langsung memberikan, tidak boleh malah ya, apalagi dengan kita nggak tahu virusnya itu ada di mana, nggak boleh kita langsung pasien itu mouth to mouth gitu. Ya, pemberian terapi oksigen bisa melalui alat-alat bantu oksigen. Alat bantunya itu bisa yang pertama biasanya namanya nasal kanul dan masker oksigen. Nasal kanul ini kita berikan pada keadaan
masih yang gejala ringan, masih yang sesaknya sesak simpel lah, sesak sedikit doang. Tapi kalau yang sudah lebih sesaknya berat, benar-benar dia, aduh saya nggak bisa nafas sama sekali, gini loh, saya benar-benar apa nih, kayaknya udah ngerasa apa sih, dia udah panik, udah sampai, kalau anak kecil itu sampai biru ya, kalau anak kecil itu kelihatan banget kalau dia itu ada gangguan oksigen dengan warna kulitnya biru, sianosis. Nah itu harus kita belikan masker oksigen. Jadi ada bedanya. Ada beda kapan kalian menggunakan nasal kanul, kapan kalian menggunakan masker oksigen. Nanti kita belajar lebih lanjut. Oke. Nah ini tadi, ini yang namanya nasal kanul. Jadi kalau yang nasal kanul itu hanya di lubang hidungnya, itu saja langsung masuk. Jadi memang nasal kanul itu efektif sampai tekanan oksigennya sekitar 4 liter. Jadi kan nanti kalian akan belajar tuh tekanan oksigen 0 sampai 10 liter. Nah kalau nasal kanul ini dia hanya efektif untuk kita memberikan 3 sampai 4 liter. Nah, kalau kita mau memberikan 5 sampai 6, kita menggunakan masker oksigen. Kalau kita memberikan sampai 10 yang paling besar, itu biasanya sudah diintubasi atau ada lagi yang benar-benar maskernya itu ketutup. Itu buat pasien-pasien ICU biasanya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan kah? Ibu nggak mau langsung banyak-banyak lah, supaya dikit-dikit. Ada pertanyaan kah tentang oksigenasi? Jadi itu ingat ada 2 jenis alat untuk pemberian terapi oksigenasi, yaitu nasal kanul dan masker oksigen. Masker oksigen itu ada banyak lagi. Nanti kalau kita akan belajar lagi, tapi saya nggak akan terlalu banyak. Saya akan jelasin cuma yang breathing dan rebreathing mask. Saya nggak mau terlalu banyak karena kalian masih yang keperawatan dasar. Oke, sampai sini ada yang mau nanyakan. Pernah ngelihat nasal kanul kan? Sudah pernah nggak ngelihat nasal kanul? Nah, Bu. Pernah ya, kalau di film-film pernah lihat ya. Di sinetron-sinetron itu kan ya, ada ya. Tapi tolong jangan jadikan referensi kalian sinetron-sinetron ya. Itu, aduh sinetron itu saya agak kecewa dengan sinetron kita ya. Kalau kalian mau nonton sinetron tentang rumah sakit, maksudnya keadaan di rumah sakit, saya recommended kalian nonton filmnya agak-agak yang bule lah ya, kayak apa tuh namanya, New Amsterdam, Grey Anatomy, Nurse Jackie, itu saya recommended. Tapi kalau yang film-film azab atau apa, saya nggak recommended ya. Itu salah semua pakai alatnya gitu loh. Kalau saya merhatiin infusnya, oksigennya itu, aduh menangis saya, aku menangis jadinya ngelihat kayak gitu ya, karena nggak pakai literatur, mereka tuh nggak pakai referensi gimana masang infus, gimana masang oksigen. Kadang kan itu kan ada kita yang mana masuk ke lubang hidung yang ngadep ke atasnya, ke bawahnya, itu kan ada referensinya. Sayangnya di Indonesia mungkin yang bikin sinetron itu terlalu sibuk ya, dia tidak melakukan kajian gimana masangnya yang benar. Jadi kadang selang, ada yang saya pernah lihat di Instagram tuh ya, buat selang infus dia pakai selang kateter, kan itu nggak banget gitu loh. Jadi kalau saya itu tidak bisa dijadikan referensi belajar kalian. Jadi kalau kalian mau belajar, memang kalau saya sih senang ya, saya juga tipikal orangnya senang nonton ya. Saya tuh senang kok nonton film-film yang berhubungan sama rumah sakit, mau itu filmnya yang Amerika atau Korea. Pokoknya saya kalau agak-agak hospital edik lah kalau nonton itu. Nah, saya senang, tapi saya maunya nontonnya yang referensinya yang benar. Makanya saya bilang ada tuh film kayak Nurse Jackie, New Amsterdam, terus yang apa tuh yang dokternya autis itu, lupa saya namanya tuh, itu ada juga tuh di Fox Life itu. Nah, itu masih bagus memang. Dan kalian dapat ilmu dari situ. Kalian dapat ilmu in terms of, kalian jadi tahu, oh ternyata ada penyakit kayak gini. Oh ternyata ini dinamika kerja dokter dan perawat. Oh ternyata skop kerja dokter tuh kayak gini. Jadi carilah film-film yang memang kalian bisa having your leisure time, kalian bisa senang-senang, tapi kalian juga dapat ilmunya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Oke, we will continue about tadi sudah ya jenis-jenisnya, ada nasal kanul dan masker oksigen. Kemudian, nah ini tujuan pemberian terapi oksigen tadi yang saya bilang, kita itu pertama kita memang memenuhi
kekurangan oksigen. Jadi ini yang kekurangan oksigen ini yang sangat penting ya. Jangan sampai pasien itu kekurangan oksigen. Tadi yang saya bilang kalau pasien itu kekurangan oksigen, pasti dia itu jadi yaitu bisa gangguan bisa sampai kalau pada bayi ya, terutama sampai biru, nanti sel-selnya jadi rusak, nanti ada kerusakan di otak dan lain-lain. Kemudian membantu kelancaran metabolisme, tindakan pengobatan pasti mencegah hipoksia. Apa sih hipoksia? Ayo, Ibu mau tahu. Ada yang tahu nggak apa sih ini hipoksia ini? What is hipoksia? Apa hipoksia itu? Ayo, ada yang tahu nggak hipoksia? Sabrina, apa hipoksia Sabrina? Kadar oksigennya rendah bukan, Bu? Oke, ada lagi yang mau nambahin? Mega, apa hipoksia Mega? Lupa, Bu, saya. Lupa. Ayo ada yang mau bantuin nggak? Ayo bantuin dong. Siapa nih? Siapa tadi? Tidak ada. Apa? Siapa yang ngomong tuh sayang? Pakai nama sayang. Ibu nggak bisa kelihatan semuanya sayang. Alin, Bu. Alin apa sayang? Apa Tidak hipoksia adanya itu? cukup oksigen Tidak dan adanya. jaringan untuk memperbaiki tubuh. Tidak adanya oksigen di jaringan untuk kebutuhan tubuh. Ya, fungsi tubuh. Ya, oke, good ya, good. Ya memang hipoksia itu ada keadaan nggak ada oksigen gitu loh, dan itu nggak bagus karena memang tadi yang saya bilang di sel kita kan tubuh itu terdiri dari sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ membentuk sistem. Nah itu kan, sel-sel ini untuk dia terus melakukan metabolisme dan lain-lain, dia itu butuh oksigen. Kalau selnya tidak ada oksigen, akan terjadi hipoksia. Dan apabila hipoksia ini terus terjadi, bisa terjadi kegagalan organ. Nah, itu yang kita cegah gitu. Jadi kemudian juga pemberian oksigenasi ini tujuannya adalah mengurangi beban kerja alat nafas dan juga jantung. Jadi kita nggak mau jantung itu sampai jantung ini kan pompa ya. Nah, jadi kalau kalian belajar jantung itu tuh kayak pompa yang memberikan aliran ke seluruh pipa-pipa. Kan jadi pembuluh darah itu kayak pipa di tubuh kita. Jantung ini pompanya. Nah, jantung ini untuk pompa ini bekerja dengan maksimal, dia butuh oksigen. Kalau oksigennya nggak cukup ke jantung, nanti jadinya jantungnya nggak bisa pompa. Terus pertama-tama dia akan, tadi mungkin pompanya kenceng nih, gitu kan idealnya 80 kali per menit gitu. Tiba-tiba karena oksigennya kurang, nanti dia makin lama makin pelan. Nggak 80 lagi, dia 60, terus oksigennya nggak diatasin terus, nanti lama-lama dia 40, lama-lama dia 30. Nah, itu yang nggak boleh kejadian. Itulah yang tugas kita perawat untuk mengatasi jangan sampai derajat kesehatan pasien itu makin menurun. Jadi memang biasanya pernafasan dan jantung itu suatu hal yang sangat berhubungan, dan kita yang harus bisa mengkaji dengan baik supaya pasien itu jangan sampai dari pernafasan, kita udah tahu pernafasannya terganggu, nggak kita atasin, tahu-tahu nanti ngefek ke jantung. Nah, ini yang berarti nggak ada caring dari perawat ataupun dokternya untuk mencegah masalah itu terjadi. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke. Harus tutup dulu ini. Nah, ini proses pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Nah, tadi ini ada juga kan pertanyaannya sama saya, gimana kebutuhan oksigenasi itu terjadi dalam tubuh. Jadi ada tiga, ingat ada 3 tahap utama. Pertama ventilasi, kemudian difusi, dan yang ketiga adalah transportasi. Apa bedanya masing-masing ini? Oke, Ibu mau nanya lagi. Siapa yang tahu apa itu ventilasi? Siapa ya yang mau Ibu tanya? Atika, apa itu ventilasi Atika? Apa sih ventilasi itu? Yo, ada yang mau bantuin Atika nggak? Sevira, apa ventilasi Sevira?
Ayo Sevira, Atika, kok nggak ada suaranya nih Sevira sama Atika? Radisha ya, Radisha. Apa ventilasi Radisha? Radis ya panggilnya ya? Apa nih? Aduh, kok nggak bisa Ibu unmute? Dipanggilnya Panggilnya apa? Disya. Disha. Ya, apa Disha? Ventilasi itu apa Disha? Apa Disha ventilasi? Atau ada yang mau bantu nggak kira-kira? Temen yang lain? Hesti, apa Hesti? Masih ngantuk ya, Nak? Kasihan anak ibu ngantuk. Ayo, apa itu ventilasi? Ayo. Proses masuknya udara dari luar ke dalam paru, Bu. Oke, good ya. Jadi memang tadi proses untuk proses oksigenasi dalam tubuh ada 3 tahap. Ini referensi kalian kalau mau baca detail ya. Kalian bisa baca detail di respiratorytherapyzone.com. Nah, kalian bisa baca tentang apa itu ventilasi, oxygenation, and etc. Nah, jadi itu apa sih ventilasi itu? Ventilasi itu adalah proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke atmosfer. Jadi kan kita itu bernafas dari hidung ke faring, laring, bronkus, trakea. Nanti di dalam bronkus itu bronchiolis alveoli. Jadi memang alveoli ini bagian dari paru. Jadi paru kita itu terdiri dari alveoli. Jadi kalau kalian ada yang pernah lihat paru manusia? Ada yang pernah lihat ya? Ayo, ada yang pernah lihat nggak? Mau di film ke, atau mau di buku ke, atau di apa? Pernah lihat nggak paru-paru manusia itu kayak gimana? Ayo, pernah nggak? Pernah tahu nggak? Kalau nggak pernah makan paru nggak? Dendeng paru. Pernah nggak? Bu. Apa? Pernah? Jadi paru manusia itu teksturnya hampir sama sih memang, saya akuin. Saya dulu kan waktu belajar anatomi ya, megang-megang tuh paru manusia, paru orang udah mati ya, jangan mikir paru orang hidup, saya nggak sekejam itu lah ya. Jadi kalau kalian mau lihat paru manusia, atau mungkin kalian lihat ini, tapi dilihat ya, jangan ngerokok ya, di kotak rokok itu kan ada tuh paru-paru yang orang merokok. Jadi paru-paru itu sebenarnya suatu organ yang lumayan besar. Kalau kalian lihat, kalau jantung itu kan besarnya hanya sekepalan tangan kita. Kalau paru-paru itu besar. Paru-paru itu dia terdiri dari 2 lobus. Ada lobus kanan dan juga lobus kiri. Kemudian di paru-paru ini kan tadi ada bronkus, batang-batangnya itu bronkus. Kemudian di bronkus itu nanti ada alveoli yang gelombang-gelombangnya itu. Nah, alveoli pada paru-paru manusia itu kalau dibentangkan pada paru-paru yang sehat itu bisa selebar lapangan tenis ya. Jadi memang besar banget ya, Masya Allah, Allah menciptakan organ yang sebegitu kompleksnya dan diberikan gratis ke kita sejak kita lahir gitu loh. Jadi paru-paru manusia itu kalau paru-paru kita itu kita iris, kemudian kita lihat alveoli itu luas ruang permukaan kita untuk bernafas itu sebesar lapangan tenis. Itu secara hitungan pada paru-paru orang sehat. Cuma dengan proses hidup kita, ada yang mungkin gaya hidupnya ada yang ngerokok, kemudian ada yang mungkin ya kayak saya juga kadang-kadang naik motor nggak pakai masker, terus mungkin juga walaupun saya nggak ngerokok, saya terpapar nih sama orang-orang yang ngerokok, kemudian atau mungkin kayak saya pernah ceritakan kemarin saya pernah kena pasien TBC nyembur ke saya, nah itu kan jadi paru-paru saya tuh akan ada rusak juga. Nah, karena gaya hidup, karena proses hidup, nah itu paru-paru kita itu akan ada kerusakan yang kadang yang alveoli yang sebesar lapangan tenis untuk ruang pernafasan kita tidak bisa maksimal. Nah, kalau udah ada gangguan pada alveoli ini bisa menyebabkan sesak.
Makanya pada orang-orang kita selalu edukasi pasien bahwa merokok itu menyebabkan gangguan pernafasan, kanker, gini-gini karena memang dia merusak organ-organnya. Bukan hanya sekedar merokok ya, nanti kan kalian juga akan belajar tuh gaya hidup sehat, gaya hidup tidak sehat yang kayak saya bilang lah, kalau saya dulu kan males banget ya naik motor itu pakai masker, kayaknya kalau cuma deket cuma ke Indomaret atau apa nggak penting gitu loh saya pikir, tapi kan ternyata partikel-partikel debu itu bisa masuk. Nah itu yang harusnya kita memang menjaga badan kita karena memang mekanisme di tubuh kita itu sudah Masya Allah bagus banget kalau kalian belajar. Nanti kan kalian belajar patofisiologi itu ya sama Bu Resi kayaknya belajar. Nah itu nanti kalian akan tahu lah gimana kerennya gitu loh. Allah tuh Masya Allah membuat teknologi itu di dalam tubuh kita. Oke, jadi itu tadi tentang ventilasi alveoli. Proses ventilasi dipengaruhi oleh beberapa hal. Karena adanya perbedaan tekanan antara atmosfer dengan paru. Jadi atmosfer itu di lingkungan kita. Di paru ini berbeda tekanannya. Kenapa bisa dari udara dari luar masuk ke paru-paru kita? Karena ada perbedaan tekanan. Kalau sama, itu nggak bisa. Nah, makanya kalau kalian lihat, mana sih namanya, astronot-astronot, itu kan pada, melanglang buana tuh, itu kan tekanannya nggak kayak kita di bumi ini nih. Nah, itu kan dia menggunakan tabung oksigen gitu loh, karena memang ada tekanannya itu tidak sama, jadi nanti takutnya paru-parunya tidak bisa bernafas. Proses ventilasi ini dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, konsentrasi oksigen di atmosfer. Nah, ini makanya kalau kalian kayak misalnya kayak ada kebakaran, nggak usah kebakaran deh, ada orang tetangga kalian nih ngebakar sampah. Nah, itu kan pasti ada serpihan-serpihannya atau apa. Nah, itu kan pasti akan mengganggu pernafasan kalian karena memang oksigennya kurang di lingkungan kalian. Nah, ini contoh ada gangguan konsentrasi oksigen di atmosfer. Kemudian kondisi jalan nafas yang baik. Jalan nafas itu apa? Tadi yang saya bilang, bronkus, alveoli, bronkiolus, trakea, laring, faring dari hidung. Hidung ini nanti kita belajar mana saluran pernafasan atas dan bawah. Jadi semua saluran pernafasan itu harus terbuka. Jadi kalau kalian mikir analoginya, saluran pernafasan kita dari hidung sampai nanti ke alveoli itu kayak jalan tol, kayak pipa lah, kayak ada salurannya lah gitu. Kemudian adanya kemampuan toraks dan alveoli pada paru-paru dalam melaksanakan ekspansi atau kembang kempis. Jadi idealnya paru-paru kita itu ya tetap kembang kempis sendiri. Dia kan saraf otonom, tanpa disuruh pun dia sudah kembang kempis. Jadi memang idealnya pada orang yang sehat dia bisa bernafas tanpa ada perintah gitu loh. Oke, itu ventilasi. Kemudian difusi. Kalau difusi, tadi pertanyaannya difusi ya, apa itu difusi? Nah, difusi itu adalah pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru dan CO2 di kapiler dengan alveoli. Nah, jadi kalau dia itu ada yang di alveoli dengan di kapiler paru. Jadi tadi setelah alveoli ada lagi yang lebih kecilnya itu kapiler paru dan CO2 di kapiler paru. Proses pertukaran ini dipengaruhi oleh faktor dari luas permukaan paru dan tebal membran respirasi. Nah, ini tadi yang saya bilang luas permukaan paru itu yang sebesar lapangan tenis sebenarnya. Jadi kemampuan kita bernafas itu sebenarnya sangat besar. Tapi sejauh mana nanti kemampuan bernafas kan ada nanti tidal berapa besar parunya itu kan ada ukuran-ukurannya tuh. Nah, itu akan tergantung dari gaya hidup kita. Jadi kalau kalian lihat kayak atlet-atlet renang itu dia mampu nafasnya itu panjang karena dilatih. Tapi kalau kayak saya nih mungkin saya agak kurang exercise, kurang olahraga. Itu kan baru saya kan kadang-kadang kalau lagi iseng di rumah ya baru kardio 15 menit aja nafasnya udah ngap-ngap gitu loh. Nah, tapi kalau atlet-atlet yang selalu dilatih itu pasti pernafasannya akan lebih bagus. Nah, terus kemudian perbedaan tekanan dan konsentrasi O2, nah itulah yang membuat akan berpindah oksigennya itu dari yang tekanan lebih tinggi ke tekanan pulmonaris yang lebih rendah. Jadi ini kalau difusi itu sudah pertukaran antara oksigen di alveoli dengan kapiler paru. Kalau tadi yang ventilasi itu masih masuknya oksigen dari atmosfer ke alveoli. Jadi kan harus lihat pertama ventilasi, kemudian itu ke difusi. Jadi ventilasi itu oksigen dari luar itu masuk dulu ke paru-paru kita, kemudian terjadi difusi, oksigennya dari alveoli masuk ke kapiler paru, baru yang ketiga adalah transportasi.
Transportasi adalah proses pendistribusian O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Jadi itu proses bagaimana oksigen itu ke tubuh kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ada berapa tadi prosesnya? Ayo siapa yang mau jawab? Ada 3, Bu. Vitara ya, yang jawab ya? Vitara ada 3, apa aja Vitara? Ventilasi, difusi gas, transportasi gas. Oke, coba jelasin satu-satu. Apa ventilasi, apa difusi, apa transportasi? Ventilasi itu proses keluar masuknya oksigen ya, Bu ya, dari atmosfer ke dalam alveoli. Oke, kemudian kalau difusi? Kalau difusinya itu pertukaran antara oksigen. Kurang tepat. Alveoli Ayo siapa dan ada yang mau nambahin? Lanjut yang lain. Siapa? Difusi. Ya, Bu. Siapa? Via ya, Sylvia. Nina. Siapa yang mau nambahin? Ayo coba diringkas penjelasan Ibu tadi dengan bahasa kalian. Supaya Ibu yakin nih kalian connect gitu. Ada suaranya nggak, Bu? Ada siapa? Mana sayang, tapi Ibu belum tahu namanya. Siapa namanya? Nina. Oh, Nina. Oke, gimana Nina? Jadi kalau untuk ventilasi itu udara dari luar masuk ke alveoli kita. Oke. Sedangkan difusi itu dari alveoli udah masuk ke kapiler parunya. Oke. Dan transformasi itu dari kapiler ke tubuh kita. Oke, good. Ya, jadi secara singkat kayak gitu ya. Jadi ingat 3 proses utama itu. Jadi dari ventilasi, atmosfer ke alveoli, difusi dari alveoli ke kapiler, kemudian transportasi dari kapiler ke seluruh tubuh. Oke, thank you ya, Nina. Oke, baru saya lanjut. Saya nggak mau kebanyakan, nanti kalian nggak ngerti. Saya ngomong sendiri kan nggak lucu ya, kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke ini yang tadi transportasinya sudah. Nah, tadi transportasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, banyak faktor ya. Ada curah jantung, cardiac output tadi yang pompanya ya. Jadi kalau jantungnya itu kuat, bagus ya, bagus pernafasannya. Kondisi pembuluh darah, nah ini pembuluh darah itu kan kayak pipa ya. Nah, darah itu waktu kita baru lahir ya, maksudnya waktu kita masih, ya saya rasa sih kalau seumur-umur kalian ini lagi umur-umur bodinya lagi bagus-bagus banget, sudah bertumbuh maksimal, sudah ini, tapi kan pembuluh darah kita itu kadang nggak selalu bagus, kan itu kayak pipa ya. Nah, pipa itu kadang-kadang ada hambatan. Apa saja sih yang bisa menghambat pipa itu? Ada kondisi-kondisi, kayak misalnya kayak kita makannya, kayak saya akuin, saya itu agak-agak gorengan edik ya. Kayaknya kalau makan nggak ada gorengan nggak enak gitu, mau bikin bakwan, tahu, tempe, itu kan gorengan. Gorengan itu minyak kan, minyak itu kolesterol. Kolesterol itu bisa jadi sumbatan di pipa itu. Nah, sumbatan-sumbatan ini yang bikin tadinya darahnya jalannya lancar, ada sumbatan-sumbatan, nah itu jadi darahnya kurang lancar. Nah, itulah kondisi pembuluh darah yang mempengaruhi transportasi gas. Kemudian exercise tadi saya bilang, atlet-atlet itu bagus, dia memang melatih paru-parunya bagus, pembuluh darahnya bagus, karena memang dilatih. Tapi kalau kita yang mungkin kayak saya, bukan atlet, ya saya kardio atau apa ya sekali-sekali gitu. Pas saya ingat saya kardio gitu. Nah, itu tentu akan berpengaruh, kapasitas paru saya pasti berbeda dengan kapasitas paru atlet. Kemudian perbandingan sel darah dengan secara keseluruhan serta eritrosit dan kadar Hb. Oke, jadi ini tadi yang 3 proses untuk oksigenasi. Nah, sistem tubuh yang berperan itu saya nggak mau yang detail-detail terlalu banyak, yang penting kalian dapat ininya. Pertama ada saluran pernafasan bagian atas dan ada saluran pernafasan bagian bawah. Dari atas itu yang hidung, dari hidung masuk ke laring, faring dan epiglotis. Di bawah itu kita mulai dari trakea. Kalau orang sudah pernafasannya itu ada gangguan berat, itu kita tidak bisa menolong dengan hanya sekedar nasal kanul atau masker oksigen. Tapi kita harus menolongnya langsung ke trakea, makanya dinamakan tindakannya intubasi. Jadi kita akan
melihat kondisi pasien, dia itu butuh tindakan oksigenasinya itu yang seperti apa. Nah, pernafasan bagian bawah itu yang dimulai dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Kemudian ada juga paru perkembangan paru pasca lahir. Oh ya, ini mungkin saya jelasin dikit. Paru-paru itu yang berkembang pada janin ya, fetus ya. Fetus itu kalau dia lahirnya itu kalau dia kurang bulan istilahnya bayi kurang bulan namanya prematur. Prematur. Kalau dia prematur kita harus hati-hati dengan paru-parunya. Karena pada paru-paru anak yang 7 bulan kan jadi paru-paru itu matur di atas 8 bulan. 8 minggu ke 32 ya kan, melahirkan itu di minggu ke 36 sampai ke 40. Idealnya paru-paru itu adalah organ terakhir yang matur, dia itu matur di atau siap itu di minggu ke 32. Nah, kalau bayi itu lahir di minggu ke 28, minggu ke 29 atau 27 kan itu belum sampai 32. Nah, itu paru-parunya belum matur. Apa maksudnya paru-parunya belum matur? Paru-parunya itu kurang surfaktannya. Apa sih surfaktan itu? Jadi idealnya itu kan paru-paru itu tadi saya bilang kembang kempis. Nah itu kan ada cairannya yang bikin dia dari ketika dia mengempis dia akan mengembang lagi. Nah pada paru-paru anak yang bayi fetus, bayi yang prematur itu, dia ketika mengempis dia nggak mengembang lagi karena nggak ada cairannya itu, surfaktannya itu. Nah itu yang kadang disebut sebagai keadaan dia itu apnu gitu, apnu sesaat. Makanya kalau kalian perhatikan pada bayi-bayi yang prematur itu biasanya dia tidurnya di inkubator itu kayak ada talinya gitu, ada talinya buat nanti perawatnya itu akan ngitungin berapa detik. Kan harusnya kalau anak bayi kan lebih cepat ya. Kalau nggak salah dia itu per 5 detik apa 10 detik, saya lupa range-nya. Kalau sampai 10 detik dia nggak nafas, itu ditarik talinya supaya bayinya itu kaget terus dia nafas. Karena pada bayi, karena surfaktannya itu belum siap, dia itu nggak bernafas otomatis. Nah itu harus diingetin. Karena kan pada bayi itu apalagi dia prematur, sistem organnya itu belum siap. Nah ini yang tadi yang dijelasin pada perkembangan baru pasca lahir. Nah makanya kan sekarang itu dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya, kalau dulu sih bayi-bayi baru lahir itu dibedong ya kan, dibedong katanya supaya kakinya lurus gitu, padahal ternyata kan kaki bayi itu fisiologis gitu. Nah itu yang harus kita harus Yang mana yang itu? Jawab. Oke, nah ini apa nih? Oke, jadi ini yang tentang sistem tubuh. Nah ini anatomi sistem pernafasan. Jadi tadi dari hidung, kemudian ini faring, kemudian laring, kemudian ini trakea, kemudian dari trakea ke bronkus, ini terus kemudian cabang dari bronkus sekunder, bronkiolus, kemudian nih kan paru-paru itu besar. Kalau kalian lihat ini paru-paru ini memang jantung itu cuma seperberapa dari paru-paru gitu loh. Oke, jadi ini anatominya simple. Paling saya mintanya kalian ingat yang gampang aja lah, kayak dari laring, trakea, bronkus kan yang ranting utamanya, kemudian bronkiolus yang dasar-dasar yang utama aja lah yang perlu kalian ingat. Nah ini frekuensi normal pernafasan. Jadi kalau kalian lihat, ini frekuensi pernafasan normal, ini pada bayi itu jauh lebih cepat. Kenapa kira-kira jauh lebih cepat? Kira-kira tahu nggak kenapa sih pada bayi itu lebih cepat pernafasannya? Kadang kan bayi badannya kecil gitu. Kenapa dia lebih cepat? Kenapa orang dewasa lebih lama pernafasannya? Ayo, ada yang tahu? Atika, mana Atika ini? Ibu kok nggak ngelihat mukanya Atika ya? Ayo Atika, bisa ada suaranya nggak Atika? Atau Suci? Suci, kenapa sih pada bayi pernafasannya lebih cepat, Suci? Suci Lutfia. Kenapa Suci? Suci diem aja nih.
Ayo, kenapa Suci? Pada bayi pernafasannya lebih cepat. Oh, Oke. Baik. Kenapa? Bayi itu kan bernapasnya lebih dari 60 menit napas per menit, Bu. Kenapa? Terus kalau misalkan bayi itu menangis atau kesal, maka bernapasnya pun juga jadi lebih cepat. Oke. Kalau misalkan dia biasa aja pun, kecepatannya pun jadi lambat seperti biasa. Oke. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Siapa lagi? Coba Vera. Kenapa Vera? Bayi itu lebih cepat pernafasannya? Pernapasannya cenderung tidak teratur, Bu. Kenapa, Arya? Kenapa ya, Arya? Pernapasannya cenderung tidak teratur. Cenderung tidak teratur. Pernapasannya cenderung tidak teratur. Oke, ini Florentina nggak kedengeran suara ibu. Yang lain dengar nggak suara ibu, Nah? Dengar, Bu. Oke, berarti Florentina coba sinyalnya dicari lebih bagus ya. Oke, jadi gini, biasanya pada bayi itu semuanya memang lebih pernafasannya lebih cepat, pernafasannya lebih tinggi, kemudian kalau frekuensi kayak BAB, BAK-nya itu lebih banyak dibanding dewasa. Kenapa? Karena memang organ-organnya masih kecil, Nak, gitu. Organ-organ parunya itu kan, jadi kalau kayak jantung kita, ketika kita dewasa, jantung kita sebesar kepala tangan kita nih. Pada bayi juga kayak gitu. Kemudian juga pada bayi kayak lambungnya bayi itu kan masih kecil banget. Makanya dia makannya itu harus sedikit tapi sering. Makanya bayi itu disusuin per 2 jam. Karena memang organnya itu masih ya gitulah, kan kalian lihat bayi itu kan masih berat badannya aja kan, bayi lahir 3 kilo sampai paling gede aja 4 kilo. 4 kilo tuh udah gede banget gitu. Sementara kalau kalian sudah dewasa kan sudah 50 kilo, sudah apa. Nah, pasti organ-organ kalian juga kapasitas untuk maksudnya melakukan tugasnya akan lebih besar. Jadi memang pada bayi dia bisa bernafasnya makanya 30 sampai 50 kali karena memang parunya kecil. Jadi kalau dia untuk memenuhi kebutuhan oksigen dia bernafas, dia harus melakukan proses oksigenasi, ventilasi, difusi, transportasinya itu berulang-ulang. Jadi memang pada bayi itu ya tumbuh kembang organ-organnya itu nanti dia akan sudah lebih maksimal kalau dia sudah kayak usia sekolah nah itu sudah tidak terlalu cepat lagi gitu. Tapi kalau kalian perhatikan toddler itu kan umur 1-3 tahun sampai 5 tahun itu sangat cepat pertumbuhannya. Jadi dari yang kalau bayi baru lahir per 2 jam dia harus makan. Nanti kalau sudah di atas 6 bulan dia makannya udah bisa nggak usah per 2 jam, 4 kali, 5 kali sehari. Kemudian nanti kalau dia udah usia sekolah, ya dia akan ikutin pola makan kayak orang dewasa 3 kali, karena ukuran lambungnya pun akan membesar. Nah itulah proses bagaimana Masya Allahnya Allah menciptakan tubuh kita gitu loh, sebegitu detailnya, dari pelan-pelan tadinya kecil-kecil, kemudian akan dewasa dan akan siap dengan semua tugas tumbuh kembangnya. Oke, kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini bayi baru lahir, pernafasannya bisa sampai 60 kali per menit. Kalau dewasa ini range-nya antara 15 sampai 20 kali ya, 20 sampai 25 lah normalnya. Tapi kalau saya suka ngambil range-nya antara 18 sampai 22 lah, 18 sampai 22 itu pernafasan normal lah pada dewasa. Oke, kemudian ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap oksigenasi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi oksigenasi. Pertama, bisa aja dari faktor fisiologi. Menurunnya kemampuan mengikat oksigen seperti anemia. Apa sih anemia itu? Ada yang tahu apa anemia? Apa anemia? Kekurangan sel darah merah. Oke, kekurangan sel darah merah. Emang apa efeknya kalau kurang sel darah merah? Lemes, Bu, pusing. Lemes, Bu. Lemas, pusing. Kayaknya kalau yang perempuan tahu banget ya siklus bulanannya ya. Oke, jadi memang pada perempuan, terutama ketika lagi masa menstruasi, itu akan mengalami kekurangan sel darah merah atau hemoglobin ya, karena memang kita secara hormon pun hormon estrogen progesteronnya itu lagi turun. Nah itu makanya hemoglobinnya juga menurun. Jadi kalau kalian perhatikan, ada yang pernah cek HB, ada yang pernah donor darah atau cek
DPL, darah periksa lengkap? Ada yang udah pernah nggak? Pernah, Despita. Gimana? Despita HB-nya berapa? Pernah tahu nggak HB-nya berapa? Siapa? Ada yang tahu nggak HB-nya sendiri berapa? Berapa sih hemoglobin saya gitu? Ada yang ingat nggak terakhir periksa HB-nya berapa? Sylvia nggak kedengeran. Apa saya? Berapa? Ingat Bu, terakhir periksa 12,8. Wah, bagus. HB-nya 12,8. Berapa normalnya? HB itu normalnya berapa? 12 sampai 16. 12 sampai 16, Bu. Oke, kalau buat laki-laki itu buat perempuan. Buat laki-laki? 14 sampai 18. Ya, range-nya segitulah. Perempuan tuh di range 12 sampai 15, laki-laki di range 14 sampai 16. Karena berbeda ya laki-laki dan perempuan untuk hal itu terutama. Jadi memang untuk HB itu adalah kemampuan mengikat oksigen. Jadi kalau HB kita tinggi, pastinya oksigenasi dalam tubuh itu juga bagus. Tapi kalau HB kita rendah, nah oksigenasi dalam tubuh itu nggak bagus. Makanya kalau tadi yang saya bilang, perempuan itu kalau lagi haid biasanya lebih kelayangan, lebih pusing, lebih pucat. Tanda-tanda utamanya biasanya pucat tuh ya. Ada yang namanya anemis. Apa sih anemis itu? Tahu nggak anemis itu seperti apa? Pasien terlihat anemis, konjungtiva anemis. Apa konjungtiva anemis? Ada yang tahu? Konjungtiva anemis itu adalah ini, di mata nih, dalam sini nih. Nah, itu tuh kalau pucat, itu kalian bilang namanya konjungtiva anemis. Idealnya dalam mata sini, itu merah, pink gitu ya, yang orang sehat. Tapi kalau dia hemoglobinnya itu tidak bagus, ini akan pucat. Itu namanya kalian bilang konjungtiva anemis gitu. Itu salah satu tanda dia kekurangan hemoglobin. Saya termasuk orang yang HB-nya tidak bagus dari zaman saya kuliah. Dulu saya praktikum biokimia. Saya sehat, saya bisa berdiri dengan bagus, tapi memang waktu itu saya juga sedang saya itu dicek, tapi memang cuma di lab sederhana ya. Saya dicek HB saya tuh cuma 6 apa 8. Itu sampai kaget yang ngecek saya, karena idealnya kalau 6 atau 8 itu sudah transfusi gitu loh. Tapi memang saya itu genetik dari ibu saya, HB saya tidak bagus. Jadi memang kalau lagi head atau apa tuh biasanya pusing atau apa. Nah, itu memang ada orang-orang yang bawaannya seperti itu. Jadi kalau saya tuh nggak pernah saya cek HB saya 12, belum pernah saya seumur saya cek kesehatan medical check up atau apa, saya nggak pernah. Jadi saya maksimal HB saya itu mentok di 10. 10 itu udah bagus sama saya. Saya udah, itu 10 saya udah makan banyak ayam, udah minum buah bit, udah apa itu udah mati-matian saya berusaha untuk HB 10. Tapi tiap orang itu beda-beda kadang. Memang ada range normal dari lab, tapi ada kondisi tiap orang yang memang genetiknya atau bawaan dia atau pola makan yang membuat dia itu ya nggak bisa sama dengan nilai lab. Sama dengan kayak tensi. Tensi itu kan normal 120/80. Tapi saya, pengalaman hidup saya, karena HB saya rendah, jarang tensi saya 120/80. Saya biasanya di range 110, 100 gitu. Lebih sering rendah. Jadi tiap pasien pun kalian harus tanya historinya. Jangan gampang nanti tensi pasien, ini tensi pasiennya 100/60, wah ibu darah rendah nih bu. Belum tentu, kalian tanya dulu histori dia. Ibu biasanya tensinya berapa? Apakah ibu biasa 100/60? Saya kalau pas di tensi 100/60, perawatnya ngomong, kok rendah bu? Iya, saya memang udah biasa rendah. Jadi saya akan bilang seperti itu. Jadi kalian pun, kita boleh tahu nilai normal, tapi pengkajian itu akan lengkap ketika kalian menanyakan lagi ke pasiennya. Ada juga pasien yang udah darah tinggi, udah biasa 160/100, dia udah biasa. Nanti misalnya tiba-tiba kalian Nancy dia, terus kalian bilang, itu kok tinggi banget sih tensinya, Bu? Oh, emang saya darah tinggi, suster, udah 3 tahun darah tingginya. Nah, itu kan biasa. Jadi memang kalian harus tahu dan harus hafal nilai-nilai normal itu. Tapi balik lagi, ketika kalian mendapatkan data here and now-nya itu, kalian sesuaikan dengan keadaan pasien masing-masing. Sama kayak pasien-pasien gula DM. Kalau pasien gula itu normal kan GDS itu 120 ya. Tapi kalau pasien sudah gula itu udah susah 120. Pengalaman saya ngecek di ibu saya gula sudah sekitar 4 tahun lah, 4 tahun 5 tahun.
dia alhamdulillah terkontrol, dia juga udah tahu dietnya apa gitu. Tapi tetap aja kalau dia habis makan nggak pernah dia tuh cuma 120, pasti udah 130, 140 karena memang dia ada pasien gula. Beda dengan ayah saya yang nggak ada riwayat gula, habis makan dia kadang-kadang masih cuma 110, 100 gitu, nggak akan tinggi-tinggi banget. Jadi tiap orang itu riwayat penyakit akan mempengaruhi hasil-hasil cek pemeriksaan diagnostik. Dan kalian kalau mau coba ya coba dulu lah pada diri kalian yang sehat nih. Kayak kalian nanti kalau udah bisa tensi diri kalian, sering-sering tensi saya kalau baru bangun, tensi saya kalau habis aktivitas, tensi saya kalau lagi capek. Nah itu yang paling gampang. Kalian jadi tahu, oh ternyata normalnya fisiologi diri saya seperti ini gitu loh. Kalau saya dari dulu suka ngecek kayak gitu, oh ternyata saya memang kadar normal saya seperti ini. Kalau saya bilang tensi saya rendah, itu saya kalau udah di 90 per 80, itu saya bilang, oh itu saya rendah, itu saya udah kelingan banget kalau udah 90 per 80. Tapi kalau masih 100 per 60, saya masih bilang, itu is okay, paling saya cuma lagi capek dikit, nggak akan pingsan lah saya. Tapi kalau udah di 90 sama 80, baru saya benar-benar yang harus saya bed rest. Udah saya harus tidur dulu, saya harus istirahat dulu, baru nanti insya Allah akan membaik. Nah, tiap orang itu berbeda. Maka itu saya bilang, Masya Allahnya badan kita itu ya, hebatnya gitu, itu nggak kayak mesin. Walaupun ada standar normal, tapi tiap orang itu akan beda gejala klinisnya. Sama dengan sekarang kayak ada COVID ini ya. Dengan ada COVID ini, bolehlah dibilang gejalanya, salah satu gejala utamanya itu adalah kehilangan penciuman. Tapi itu kan nggak terjadi pada semua orang. Ada pasien-pasien COVID yang ternyata OTG, orang tanpa gejala. Nah, itulah uniknya bidang kesehatan ini, karena ternyata penyakit apapun dengan segala gejala klinis yang dijelaskan, kadang ternyata nggak sama. Gejala klinis yang terjadi pada si A, ternyata bisa berbeda pada si B, pada si C, dan lain-lain. Oke, kira-kira itu ya penjelasannya yang terkait faktor-faktor. Oke, kita lanjut lagi ke konsep kebutuhan. Jadi tadi menurunnya kadar oksigen bisa karena obstruksi, kemudian hipovolemia. Jadi hipovolemia itu terkait dengan bisa tekanan darah yang menurun atau bisa karena perdarahan. Salah satu penyebab hipovolemia paling sering itu adalah perdarahan. Jadi kalau misalnya orang kecelakaan, ada kena pembuluh darah yang besar, itu sangat resiko dia untuk hipovolemia. Oke, kemudian lanjut. Faktor perkembangan. Nah, tadi dia bilang, tadi sudah saya jelaskan yang bayi prematur, tadi bayi prematur yang kurang surfaktan, kadang paru-parunya belum matur, jadi dia ketika mengempis tidak mengembang lagi. Nah, itu yang harus hati-hati. Kemudian bayi dan toddler adanya resiko ISPA ya. Pada anak-anak, tadi yang saya bilang, anak dan bayi seluruh organnya itu masih kecil-kecil, masih imut kayak mereka gitu loh. Jadi saluran nafasnya kecil, belum matur, belum siap, itu resiko ISPA pastinya lebih tinggi. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernafasan atas. Makanya anak kecil kan sering bilang, anak kecil gampang batuk pilek. Iya, karena memang sistem pertahanan tubuhnya pun belum matur. Kemudian anak usia sekolah dan remaja resiko infeksi saluran pernafasan dan merokok. Nah itu makanya sekarang saya lihat bukan hanya cowok aja yang ngerokok ya, kadang-kadang cewek juga ada yang ngerokok. Ya kalau ada yang ngerokok, mau kalian atau ada di lingkungannya diingatkan ketika seseorang merokok itu pasti dia merusak organ pernafasannya, dan organ yang dikasih sama Allah ini tuh nggak bisa di-repair, bukan kayak mesin motor yang kalau rusak apa olinya nggak benar ganti oli, nggak bisa seperti itu. Badan kita itu mekanismenya itu sangat hebat teknologinya, jadi nggak bisa semudah itu. Jadi kalau kita nggak bisa menjaga dan sudah rusak, itu akan sangat sulit untuk membenahinya. Kemudian dewasa muda dan pertengahan, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres, mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru. Jadi memang kita paling sering penkes ke pasien-pasien harus gaya hidup sehat. Karena kalau tadi sudah ada kerusakan, itu lebih sulit. Memang tugas perawat itu sebenarnya dipromotif dan preventif kita. Kalau sudah rehabilitatif dan kuratif, itu banyak tugas dokter. Tapi kalau tugas perawat, bagaimana gaya hidup sehat, bagaimana mencegah penyakit. Kayak sekarang ya, kalau kalian perhatikan, dengan COVID ini, sebenarnya ada dampak positif ya, walaupun ya saya tetap saja saya sedih ya dengan pandemi ini ya. Dari dulu saya di komunitas, saya belajar komunitas itu
turun ke masyarakat dari tahun 2005 kan, sejak saya profesi di Evika ya, itu ngajarin cuci tangan itu ya subhanallah susah banget ngajarin orang cuci tangan ya, karena orang di kita kan mikirnya ya udahlah makan aja nggak usah pakai cuci tangan, kan makan bareng-bareng, apa ngeriweng, apa botram, apa tuh ngeliwet, apa seneng orang Indonesia teh kayak gitu kan, kayaknya enak makan bareng-bareng rame-rame kebersamaan, lupa cuci tangannya gitu. Jadi kasus penyakit kita diare mulu, diare nggak selesai-selesai, diare, tipoid karena cuci tangannya lupa. Nah dengan adanya corona ini kita semua orang sekarang cuci tangan, di mana-mana semua orang cuci tangan, jadi sadar oh iya ternyata kita harus cuci tangan ya, cuci tangan itu. Nah jadi ternyata ada efek positifnya juga ya, dari dulu itu di Indonesia itu perawat itu susah banget ngajarin cuci tangan, bahkan sampai di rumah sakit kan itu banyak banget hand sanitizer. Dulu mah orang nggak ada yang mau, mikirnya pakai alkohol nggak enak, orang saya cuma pengen ketemu pasien kok, saya nggak ngapa-ngapain, orang tuh pikir nggak ada efeknya. Tapi sekarang dengan adanya corona itu tingkat cuci tangan itu meningkat dengan drastis ya, jadi dulunya nggak pernah mau cuci tangan, alhamdulillah sekarang masyarakat lebih sadar dengan cuci tangan. Nah itulah, itu sebenarnya peran perawat tuh dari dulu. Dari jam saya mulai kena rumah sakit ya, saya tahu banget perawat komunitas itu selalu bilang ngajarin pasien cuci tangan itu ya subhanallah susah banget gitu, karena pasien suka bilang udahlah suster ini tangan saya bersih kok, nggak megang apa-apa, nggak ini gitu. Jadi orang kan pikirnya kalau tangannya nggak ada kotor-kotor, cuma nggak ada berkas coret-coret itu udah bersih, padahal dia nggak tahu namanya virus apa kuman itu nggak kelihatan di tangan. Kalau kelihatan di tangan itu gampang kita berperangnya, tapi karena nggak kelihatan di tangan ya kita harus benar-benar hati-hati. Oke, kira-kira seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, kemudian dewasa tua, proses penuaan, tadi yang saya bilang, kalau kayak usia sampai kalian sampai 30, 20, 40 tuh organ tubuh lagi maksimal-maksimalnya. Maksimal in terms of biasanya tuh lagi makan apa aja belum ada pantangan, maka mau tidur begadang, mau apa nggak ada masalah ya, karena memang organ tubuhnya lagi bagus-bagusnya. Tapi ketika sudah mulai di 40 sampai ke bawah, itu sudah mulai ada keluhan gitu loh. Jadi sudah mulai akan ada kayaknya udah ada pegel-pegel ya, makan apa kalau misalnya kayak makan yang emping banyak-banyak asam urat, oh udah berasa nih, terus makan daging kalau banyak-banyak kok kayak langsung pusing ya apa. Nah itu karena memang organ tubuhnya sudah dipakai dalam rentang waktu yang lama, dan pastinya ketika dia dipakai dalam rentang waktu yang lama akan timbul keluhan-keluhan. Sama lah kayak mesin, kalau kalian menyamakan motor atau mobil. Motor atau mobil baru beli pasti enak banget, mau diapain, mau digas, mau diapa nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia sudah di atas 5 tahun, 10 tahun, kan makanya harus pelan-pelan lagi karena dia sudah tidak mampu untuk terus-terusan digas dan lain-lain. Samalah badan kita, tapi pastinya badan kita teknologinya jauh lebih canggih dari sekedar motor dan mobil itu. Oke, kita lanjut. Kemudian faktor perilaku. Dari nutrisi ya, harus nutrisinya itu juga bagus, sehat, exercise, olahraga. Tadi yang saya bilang kemampuan atlet paru-parunya pasti jauh beda dengan orang normal. Kemudian merokok, alkohol, obat-obatan ini juga akan merusak paru-paru, dan kecemasan. Nah iya, ini kayak kalian kalau lagi ujian. Kalau lagi ujian kan pasti bernafasnya biasanya lebih deg-degan, jadi bernafasnya lebih cepat karena jantungnya deg-degan. Nah itu yang akan mempengaruhi juga oksigenasi dalam tubuh. Kemudian lingkungan, nah polusi ya. Jadi kalau kalian perhatikan di kita itu kan juga ada kawasan industri ya, gitu. Kawasan industri kita ada di Bekasi, ada di Serpong. Nah idealnya kawasan industri itu harus jauh dari perumahan, karena memang kalau kawasan industri itu kan dia mengeluarkan asap-asap yang itu tidak baik untuk bernafas di lingkungan. Kemudian suhu lingkungan juga kalian akan perhatikan kalau suhu terlalu panas atau suhu terlalu dingin. Kalau terlalu dingin kan kadang orang nafas tuh, kalau kalian lihat tuh di film-film yang salju kan nafasnya sampai keluar asap, kayak ada asapnya itu. Nah itu kan karena suhu terlalu dingin. Jadi dia juga proses bernafasnya harus lebih cepat supaya ngikutin supaya tubuhnya lebih terbakar dan menjadi lebih hangat. Kemudian ketinggian tempat dari permukaan laut, alergi, ada alergi juga itu akan berefek pada saluran nafas dan juga obat-obatan. Oke, ini gangguan-gangguan pada fungsi pernafasan. Ada hiperventilasi. Kalau hiperventilasi itu bernafasnya terlalu cepat, jadi kan cepat banget. Hiperventilasi yang berlebih, jadi
karbon dioksidanya itu berlebih. Kemudian kalau hipoventilasi itu dia itu kurang, malah jadi orangnya itu kayak antara ini orang nafas apa enggak ya, hipoventilasi itu kurang. Jadi kan idealnya 15 sampai 20, kalau hiperventilasi itu bisa di atas 30, 40, kalau hipoventilasi itu dia bisa cuma di bawah 10 atau cuma 5. Nah, itu hipoventilasi. Kalau hipoksia itu tadi yang sudah kita jelaskan adalah ketidakcukupan oksigen dalam tubuh dari gas yang diinspirasi ke jaringan. Jadi di oksigenasinya itu yang kurang, saturasinya. Jadi kan tadi saya sudah jelasin saturasi normal itu di range 95 sampai 100. Kalau hipoksia itu mungkin dia hipoksia cuma kadarnya cuma 80 apa cuma 75. Nah, itu ada sudah hipoksia. Oksigennya tidak cukup. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kira-kira dari penjelasan Ibu, apakah ada yang terlalu cepat, apa nggak ngerti? Ayo boleh nanya sekarang. Tadi, kira-kira gimana? Tadi hiperventilasi apa? Siapa ngomong tuh? Ngomong bisa diulangi yang tadi perubahan fungsi pernapasan bisa diulangi. Oke, Ibu ulangin ya. Saya sadar kemampuan bicara saya itu terlalu cepat bagi banyak orang gitu, karena sering saya kalau saya tanya keluhan mahasiswa terhadap saya adalah saya ngomongnya terlalu cepat. Makanya sekarang ya saya berusaha memperbaiki dengan saya nggak mau langsung banyak-banyak ke kalian. Pelan-pelan lah kalian nanya ke saya, Bu, mana Bu yang mau diulangin? Nanti saya ulangin lagi. Gitu kan, itu untuk menutupi kekurangan saya yang ngomongnya tuh terlalu cepat lah ya. Oke. Tadi hiperventilasi. Jadi ada hiperventilasi, ada hipoventilasi, dan hipoksia. Hiperventilasi itu adalah ventilasi yang berlebih. Jadi kita ngeluarin CO2-nya itu lebih banyak gitu. Jadi kadar CO2-nya keluar lebih banyak. Itu range-nya kan tadi kita sudah sepakati normal nafas 15 sampai 20. Nah, kalau hiperventilasi dia itu bernafasnya bisa sampai 30 sampai 40 kali dalam semenit. Itu hiperventilasi. Hipoventilasi itu bernafasnya kurang. Jadi ventilasi alveolar tidak adekuat. Jadi contohnya adalah kalau normal 15 sampai 20 di hipoventilasi mungkin frekuensi pernafasannya cuma di range 5 sampai 10. Jadi kurang. Jadi dalam 1 menit dia cuma bernafas 5 kali, berarti 60 bagi 5 per 12 detik dia bernafas gitu. Jadi sangat kurang. Itu hipoventilasi. Kalau hipoksia itu ketidakcukupan oksigen dalam tubuh. Jadi kalau yang saturasi oksigen itu normalnya 95 sampai 100, pada pasien-pasien yang hipoksia yang oksigen tidak cukup, itu saturasi oksigennya bisa di range 75 sampai dengan 85. Kira-kira seperti itu. Oke. Kira-kira ini jelas? Ada pertanyaan lagi tentang hiperventilasi, hipoventilasi, dan hipoksia? Tadi siapa tadi yang nanya, Nak? Lupa Ibu. Nina, Bu. Oh ya, Nina. Udah jelas, Nina? Udah, Bu. Udah jelas. Oke. Tensi, oh ya, ini Ibu baru lihat kolom chat ya. Tensi rendah berapa, Bu? Tensi itu, tadi Ibu bilang, standar normal itu 120 per 80. Tapi tiap orang berbeda-beda. Tadi yang saya balikin contohnya, kayak saya kalau sampai 100 per 60, saya masih bilang itu normal. Saya itu rendah kalau di bawah 90 per 50, itu saya rendah gitu. Jadi tapi kalian belajar standar normal, kalau kalian ujian atau apa, kita tetap pakai standar normal. Tensi yang normal adalah 120 per 80 gitu. Itu yang tensi yang normal. Jadi kalau yang rendah berarti di bawah 120 per 80. Berarti kayak 110, 100 atau apa, itu sudah kita nyatakan rendah. Tapi kalau kalian nanti di rumah sakit, kalian harus menanyakan ke pasien kalian bagaimana riwayat tensi dia. Oke, apalagi nih pertanyaannya? Saya pernah baca kalau untuk yang tensi normal itu ada dari 90 sampai 130 kayak gitu. Tapi yang tadi Ibu sebutin 120 per 80. Yang paling banyak digunakan 120 per 80 standarnya. Ya. Jadi bisa, kalau yang 110 juga bisa disebut
agak rendah gitu. Iya, tapi balik lagi kalau saya lebih senang kalau kalian nanti di pasien, balik lagi kalian tanya riwayat pasien itu. Saya lebih valid data seperti itu. Saya nggak terlalu, karena gini, standar itu kan standar general ya, sedangkan pasien itu kadang ungeneral, pasien itu tidak pada umumnya. Pasien kita tuh ada yang ya memang udah bawaannya seperti itu. Jadi kadang ya kalau kita mau cuma pakai kadang 120 sampai dengan tadi 90 atau apa, ya itu kan standar, mungkin standar orang Indonesia, gimana standar dengan orang luar, gimana standar laki perempuan apa. Jadi sebenarnya sangat banyak faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Belum lagi standar aktivitas, standar kalau orang kayak kalau pada lansia itu cepet loh efeknya. Saya kan sering ngetes sama orang tua saya ya. Ayah saya itu kalau udah habis naik turun tangga, itu kalau saya tensi itu tinggi. Jadi dia kan memang dia sebenarnya nggak punya darah tinggi ya, tapi ada riwayat jantung. Nah, itu kalau dia habis naik turun tangga, itu dia udah di range 140 gitu. Padahal kan dia normalnya di 120 sampai 130. Jadi banyak faktor sekali yang mempengaruhi tekanan darah. Oke. Ya, apalagi? Ada yang mau nanya lagi? Udah mulai ngantuk nggak? Udah sejam juga ya ternyata ya, kadang-kadang nggak kerasa kalau pas ngomong. Oke, saya lanjut lah ya, biar nggak terlalu lama. Saya juga kadang-kadang kasihan juga sih sama kota kalian gitu. Tapi kalau saya nggak kayak gini, saya kasihan juga, nanti kalian nggak ngerti apa-apa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah ke hiperventilasi, hipoventilasi. Nah, ini perubahan pola nafas, ada ini banyak sih ya, tapi saya nggak mau semuanya lah. Ini nanti karena kalian akan belajar detail di KMB. Ada Cheyne-Stokes, ada Kussmaul. Kussmaul itu yang tadi hiperventilasi. Nah, ini kan dibilang hiperventilasi lebih dari 20 kali per menit. Nah, ini kejadiannya bisa pada asidosis metabolik dan gagal ginjal. Kemudian ada apnu. Nah, ini apnu. Nanti kalau udah dengerin di rumah sakit, apnu. Apa sih apnu itu? Apnu itu henti nafas. Jadi, kalau pasien berhenti nafas, di rumah sakit itu manggilnya apnu, atau kadang ada namanya code blue. Code blue. Jadi, kalau ada code blue, itu berarti ada pasien henti nafas. Kalau ada code blue, itu harus datang perawatnya langsung datang, dokter IGD, dokter anestesi, itu untuk langsung menangani sesuai SOP Code Blue yang ada CPR, ada macam-macam lah, nanti tuh kalian belajar nanti lagi gitu. Jadi jangan sampai nggak tahu apnu ya, harus tahu dari sekarang. Oh, apnu itu ternyata henti nafas, karena nanti kalian ke rumah sakit akan ada dengar tuh, oh tadi pagi ada pasien yang apnu loh, apa sih apnu itu? Nah, apnu itu henti nafas. Kemudian ada BIOTS, itu nafas dangkal, dan normalnya bernafas hanya membutuhkan sedikit usaha. Kesulitan bernafas disebut dengan dyspnea. Jadi kalau apnea, A itu secara bahasa Romawi artinya tidak ada. Jadi kan new itu bernafas. Jadi kalau apnea berarti tidak ada nafas. Tapi kalau dyspnea itu kesulitan bernafas. Sesak nafas itu biasanya kita bisa juga ngomongnya dyspnea. Ini istilah-istilah ya dalam pola nafas. Nah, ini asuhan keperawatan. Nanti ini saya ngejelasinnya nggak semuanya, nanti saya kasih PPT yang lebih panjang ada ininya, tapi kalau menurut saya sih kalian sudah bisa baca sih. Kan tadi saya sudah banyak nih yang saya ceritain. Jadi ini tinggal kalian mengsistematikakan apa yang sudah diceritakan gitu loh. Jadi pertama, proses keperawatan itu kan kita dari pengkajian, diagnosa, rencana, intervensi, dan evaluasi. Pertama pengkajian, kita lihat riwayat. Itu yang saya bilang. Setiap orang riwayatnya berbeda-beda gitu loh. Apalagi mau itu nanti pernafasan, eliminasi, terus aktivitas, seksualitas, itu pasti riwayatnya berbeda-beda. Kemudian ada pengkajian fisik dan pemeriksaan diagnostik. Sekarang saya tahu pemeriksaan itu mudah banget dilakukan ya. Mau apa sih, ngecek saturasi gampang, tinggal dikasih yang alat oximetry langsung. Kemudian tensi juga, tensi sekarang jarang saya lihat pakai tensi yang raksa, kan udah nggak boleh lagi tuh, karena raksa sudah dilarang di rumah sakit. Sekarang pakainya tensi yang digital. Tapi tetap saja kalau menurut saya alat-alat diagnostik itu memudahkan, tapi perawat juga harus tetap critical thinking. Nggak bisa perawat mentang-mentang ada alat-alat diagnostik terus kalian kayak ya udahlah Bu, kan udah ada alatnya Bu, kitanya nggak usah mikir lagi. Enggak, alat-alat itu diciptakan
malah sebenarnya kita harus jadi smart, lebih smart, kayak smartphone for smart people. Jadi kalian menggunakan alat itu kalau kalian nggak smart juga nanti kalian bingung sendiri. Jangan sampai kalian kayak EKG ya. EKG kalau dulu zaman saya nggak ada tuh yang ada interpretasinya. Oh ini VT apa, ini fibrilasi takikardi atau apa. Dulu mah nggak ada. Kalau sekarang kan EKG-nya langsung keluar tuh. Oh ini kesimpulannya atau apa-apa. Nah tapi itu memang memudahkan, tapi tetap perawatnya tetap harus lebih critical nurse, harus critical thinking, karena jangan sampai kita jadi kayak nggak mau mikir lagi gara-gara teknologi. Kan kayak tensi sekarang juga saya tahu tensi digital itu langsung bilang tekanan darah Anda 120/80, tekanan darah Anda normal, gitu kan. Ada yang saya punya itu buat orang tua saya seperti itu. Terus langsung kalau di misalnya 125 aja langsung 125/80, tekanan darah Anda tidak normal. Nah kalau saya kan itu kalau pasiennya nggak ini bisa langsung panik, wah berarti saya tinggi nih, kenapa? Nah itu nggak boleh. Nah itulah yang harus, we have a smart technology but we need to be smart also. Jangan kita punya smart technology tapi kitanya nggak smart. Nah itu yang harus kalian tetap makanya belajar supaya body of knowledge-nya itu kuat. Nah ini pengkajian riwayat keperawatan itu pasti kita lihat fatigue, riwayat keletihan. Nah itu kita harus lihat aktivitas pasien ya. Saya juga nggak mau kalian mengkaji itu nggak tahu pasien ini habis ngapain. Kalau pasiennya habis panas-panasan, habis lari. Contoh nih kayak sekarang dengan corona ini kan kadang pasien buat diperiksa itu lama, udah nunggu berjam-jam. Ya wajar dong, pernafasannya agak lebih cepat, wajar dong tensinya agak naik, apalagi kalau nunggunya panas atau apa. Nah itu kita harus lihat. Dyspnea, sesaknya, batuk, wheezing atau mengi. Mengi itu yang pada orang asma yang ada nyik, nah itu mengi, wheezing. Kemudian nyeri, kemudian pemaparan lingkungan, infeksi pernafasan, faktor risiko dan obat-obatan. Ini semua harus kita kaji. Kemudian pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya kita menginspeksi, observasi dari kepala sampai ujung kepala sampai ujung kaki untuk mengkaji kulit dan warna merah. Ini terutama pada anak-anak ini akan terlihat sangat jelas. Kalau anak-anak itu kalau udah kesulitan bernafas, dia itu mudah biru karena luas permukaan tubuhnya itu nggak besar ya. Jadi dia mudah biru, kelihatan biru. Kemudian penampilan umum, tingkat kesadaran, keadekuatan sirkulasi sistemik, pola pernafasan dan gigi dada. Kemudian kita palpasi. Jadi cara untuk melakukan pemeriksaan fisik itu ada macam-macam. Kalau inspeksi itu kita hanya melihat. Kalau palpasi itu kita megang, palpasi ya, palpate gitu loh. Perkusi itu kita ketok, kalian ketok-ketok gitu, kalian ini, oh ini bunyinya gimana, itu perkusi. Kalau auskultasi kalian mendengarkan dengan stetoskop. Jadi itu bedanya. Jadi kalian harus bedakan pemeriksaan fisik itu ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan ini semua harus digunakan. Dalam melakukan pemeriksaan fisik, kalian harus menggunakan empat komponen ini. Jangan cuma inspeksi aja, cuma dilihatin aja, tapi pasiennya nggak benar-benar dipegang, nggak diperkusi, nggak diauskultasi. Jadi semuanya harus kalian lakukan. Ini pemeriksaan diagnostik, ini banyak banget, tapi saya nggak minta kalian paham semuanya. Mungkin yang paling sering kalau sekarang ini yang oximetry ya, kayaknya ini juga alatnya udah dijual bebas sekarang karena sejak gara-gara COVID ya, banyak alat kesehatan jadi laku sekarang, termometer, termogan laku sekarang, oximetry laku sekarang, masker, dulu nggak semua orang pakai masker medis, sekarang semua orang pakai masker gitu loh. Jadi yang paling penting tahu sih kayak oximetry ini, oximetry itu bentuk alatnya yang cuma dipasang di kuku gitu, ditek nanti langsung ketahuan saturasi oksigennya berapa. Nah itu namanya oximetry. Idealnya tadi saturasi oksigen 95 sampai 100. Apabila di bawah itu, di bawah 95, biasanya pasiennya sudah kita kasih nasal kanul. Kalau sekitar masih dia 93, 95 masih bisa nasal kanul. Masih range di atas 90, misalnya 90 sampai 93 masih bisa masker oksigen. Tapi kalau sudah di bawah 90, itu udah nggak bisa masker oksigen. Biasanya kita kejar dengan intubasi. Yang tadi saya bilang langsung masuk ke trakea. Oke, kemudian ada hitung darah lengkap, ada sinar X dada, bronkoskopi. Kalian harus tahu kalau yang belakangnya kopi-kopi, berarti ini ada apa namanya?
ada kamera, ada endoskopi, ada laparoskopi, bronkoskopi. Kalau bronkoskopi berarti kameranya ke bronkus. Kalau laparoskopi berarti kameranya ke laparotomi atau ke mana namanya? Ke sistem pencernaan. Kalau endoskopi berarti di daerah endometrium. Jadi kalian harus tahu cara ngapalinnya biar nggak ngapalin semuanya, pusing jadinya. Jadi kalau bronkoskopi mengambil sampel biopsi dari sputum untuk mengangkat plak lendir atau bedasi yang menghambat jalan nafas. Lokasinya daerah bronkus, makanya namanya bronkoskopi. Nah, ini ada spesimen sputum, ada skin test, ada kultur tenggorokan. Kultur tenggorok ini hampir sama dengan swab-swab yang sekarang ya. Sekarang ini kan banyak banget, kalian pasti udah lihat yang untuk pemeriksaan corona itu kultur tenggorok ya. Ini salah satunya swab gitu. Jadi kita buat ngecek ada ada organisme apa saja gitu loh. Jadi itu yang harus dicek, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ada skin test. Skin test itu adalah yang kita kayak pemeriksaan sebelum perawat memberikan antibiotik. Jadi sebelum memberikan antibiotik, perawat itu melakukan skin test. Jadi skin test itu dia itu ngambil obat antibiotiknya cuma 1/10, diencerin lagi juga, terus disuntikan ke bawah, nggak sampai ke vena ya, cuma langsung di bawah kulit. Skin test ini kalau menurut saya jadi suntikan yang paling menyakitkan, jadi hati-hati ketika melakukan skin test, karena memang di bawah kulit itu adalah semua rongga saraf, semua saraf-saraf kita, makanya dia paling sakit. Jadi cuma skin test ini biasanya dilakukan untuk menentukan orang ini ada alergi, ada bakteri, jamur, dan apa-apa kita lakukan di skin test. Nah, ini diagnosa keperawatan, ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas, itu kalau terkait ada sekret, jadi kalau pasiennya itu banyak sekret, kita ngambil diagnosanya tentang bersihan jalan nafas, karena ini berhubungan dengan ketidakmampuan membersihkan sekresi. Nah, ini tanda-tandanya bisa penurunan energi, obstruksi, dan lain-lain. Tandanya suara nafasnya ada crackles, ada perubahan irama, ada dyspnea, dan lain-lain. Ini kalian bisa baca ya, tapi biasanya yang utama ini bersihan jalan nafas itu berhubungan pasti sekret. Kalian pastikan pasiennya itu memang ada sekret atau tidak. Itu bisa kalian cek dari suara nafas atau dari dia itu ketika batuknya berdahak. Itu kalau dia batuknya berdahak, dan itu harus kalian cek warna sputumnya apa putih, apa sudah hijau, apa kuning. Nah, itu kita bisa ngangkat diagnosa ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kalau kerusakan pertukaran gas, nah ini adalah gangguan pada pertukaran oksigen atau alveoli. Tadi kan kita sudah tahu proses pernafasan tuh dari yang ventilasi, difusi, transportasi. Nah, ventilasi itu kan yang masuk di alveoli. Nah, kalau udah di alveolinya rusak, nah itu bisa kerusakan pertukaran gas. Berhubungan dengan bisa dari ketidakseimbang ventilasi perfuasi, kerusakan alveoli, atau oksigen yang tidak adekuat. Ditandai dengan ini bisa pasiennya udah mulai bingung, ada penurunan kesadaran, somnolen. Somnolen itu pasien yang cenderung ngantuk mulu ya. Jadi dia kalau nggak kita Pak ini Bapak Hendra ini kalau nggak digituin dia nggak bangun, dia maunya tidur aja. Nah, itu sudah kita bilang somnolen. Kemudian ada yang gelisah, iritabilitas, tidak mampu mengeluarkan sekresi, hiperkapnia, hipoksia, atau sianosis. Ini contoh-contoh kalau sudah kerusakan pertukaran gas. Yang lebih sering terjadi itu biasanya yang ketidakefektifan bersihan jalan nafas, yang sekresi. Kalau kerusakan pertukaran gas ini lebih pada kondisi-kondisi yang memang merusak paru-paru. Kalau kayak COVID ini sekarang memang dia merusak paru-paru dia. Nah, walaupun memang ada juga yang karena paru-parunya rusak sampai sekretnya itu juga banyak gitu. Jadi kalian harus lihat dulu kondisinya, pasiennya itu lebih ke masalahnya di sekret atau masalahnya di rongga pernafasannya. Kalau masalahnya di rongga pernafasannya, kita naikin diagnosanya kerusakan pertukaran gas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini mungkin satu lagi yang saya lanjutin lagi juga yang ketidakefektifan pola nafas. Kalau ketidakefektifan pola nafas itu adalah keadaan di mana pola inhalasi-inhalasi tidak memungkinkan untuk mengembang atau mengempis. Jadi bisa karena
ada kerusakan neuromuskular, bisa karena nyeri, bisa kecemasan, dan lain-lain. Tapi kalau pengalaman saya ya, kalau yang tentang pola nafas ini paling banyak sih yang di sekresi ya, sekresi sama kalau ketidakefektifan pola nafas sama pertukaran gas ini kita lihat kondisi pasiennya. Apa kalau memang dia sudah ada kerusakan di tadi alveoli atau apa, nah baru kita bisa naikkan diagnosa yang ketidakefektifan atau pertukaran gas. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Itu diagnosanya ada 3, berarti diagnosanya apa aja diagnosanya? Ayo siapa yang mau jawab? Siapa ya? Ayo, jangan ditunjuk lah. Satu orang siapa gitu. Mana sih? Kayaknya ada yang sambil jalan nih. Florentina, sambil kerja ya Florentina ya? Oh, belum di-mute, masih di-mute itu Florentina itu. Deti, suara saya putus-putus katanya. Nah, coba saya unmute deh. Florentina, bisa nggak saya unmute? Nggak bisa nih. Nggak kedengeran suaranya kayak sambil jalan itu. Kemudian siapa ya? Siti Maulidah. Siti Maulidah, Siti tadi udah belum tuh. Siti, apa Siti? Diagnosanya Siti? Ada berapa diagnosanya tadi Ibu sudah jelaskan, Nak? Yuk, siapa yang mau jelasin ada berapa diagnosa? Yo, gantian lah. Siapa? Yo, gantian Ibu ngomongnya biar Ibu napas dulu gitu. Biar bernafas tenang dulu gitu. Jadi cari mahasiswa dulu buat menjelaskan. Yo, siapa yang mau jelasin? Nurul Farah. Ayo Nurul, apa aja diagnosanya Nurul? Ayo siapa nih? Kalau enggak Debbie Febriani. Ayo Debbie, apa Debbie? Ini suara dari mana Teh ya? Kok ada yang audionya masuk nih. Debbie, mana Debbie? Kok Debbie jadi nggak ada suaranya juga? Ya udah, Pak Ketu deh, Pak Ketu. Pak Ketu, Pak Arya, apa aja Pak Arya? Diagnosanya Pak Arya. Kata Arya, saya lagi Bu. Ya, bisa Arya paling gampang dilihat, Nak. Diagnosanya apa? Ada 3 Arya, apa aja ya? Bentar, Bu. Cari contekan dulu nih Arya nih. Iya, Bu. Yo. Oh, ini masih ada yang belum kuis nih. Baru 28. 11 orang lagi nih belum kuis nih. Apa yang sambil kerja ya? Yang karyawan kali ya? Nanti apa Zahwa? Teman-teman Zahwa juga kelas karyawan ya? Kasih tahu ya teman-temannya yang belum ikut. Suruh lihat video sama kerjain kuisnya dulu ya. Iya, Bu. Apa ya? Ayo Pak Ketu. Apa Pak Ketu? Diagnosa 3 Pak Ketu. Pemeriksaan golongan darah. Diagnosa keperawatan. Itu diagnostik Bu ya? Oh. Diagnosa Nak. Diagnosa keperawatan ada 3. Berhubungan dengan oksigenasi apa aja diagnosanya? Bentar Bu. Bentar, iya, Ibu tungguin ya. Nggak kemana-mana kok Ibu. Nemu nggak ya? Bentar Bu. Ayo guys, bantu jawab guys.
Ayo guys, ayo Saya bantuin. menjawab, Bu. Ya, siapa Sabrina? Bantuin Sabrina. Ayo bantu jawab, bantu jawab. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Terus yang kedua, kerusakan pola pertukaran gas. Terus yang ketiga, pola pernapasannya tidak efektif. Yang kedua, kerusakan pertukaran gas, nggak pakai pola. Nah, yang ketiga yang pakai pola nafas tidak efektif ya. Oke, Bu. Oke, jadi itu harus ingat. Tapi kalau terkait bersihan jalan nafas, tanda utamanya adalah sekret. Itu nggak boleh lupa. Pokoknya kalau ada sekret, berarti bersihan jalan nafas. Kalau pertukaran gas, berarti itu kerusakan pada alveoli. Kalau pola nafas, biasanya kerusakan pada neuromuskuloskeletal. Itu yang kalian harus punya tandanya masing-masing. Apa sih tiap diagnosa itu karakteristiknya? Oke, kita lanjut lagi. Tinggal nggak terlalu banyak lagi kok, tinggal dikit lagi. Bu, bisa diulangin yang ketidakefektifan pola napas nggak, Bu? Oke, saya ulangin dari awal aja deh ya, kayaknya yang dari diagnosa ya. Oke, supaya udah kelihatan kan ya? Bu. Oke, nah tadi ketidakefektifan bersihan jalan nafas adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu membersihkan sekresi. Jadi kalau ketidakefektifan bersihan jalan nafas itu ada sekret ya. Nah itu bisa berhubungan dengan penurunan energi, kelemahan, ada infeksi kan kalau ada infeksi itu ada nanah, ada cairan itu. Nah itu bisa juga bisa obstruksi, sekresi. Kemudian tandanya kalau ketidakefektifan bersihan nafas itu jalan nafasnya ada freckles, ada rales, ada ronki atau wheezing tadi yang mengi itu yang ngik yang kayak orang asma itu. Nah itu juga tandanya. Kemudian perubahan irama dan kedalaman pernafasan, takipneu, kemudian batuk walaupun dengan atau tanpa sputum, tapi ciri khasnya biasanya ada sputum, dyspneu itu sesak, dan kesulitan bernafas. Ini ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Pokoknya intinya biasanya ada sekret, ada sputum. Kalau ada sputum, mau sputumnya itu warnanya putih, hijau, apa kuning, itu sudah kita angkat yang ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Kemudian kerusakan pertukaran gas. Kalau kerusakan pertukaran gas, keadaan di mana seseorang mengalami penurunan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli paru dan sistem vaskular. Jadi kan kita tahu tadi pertukaran gas itu terjadi di alveoli. Nah, kalau ada masalah di alveoli, nah itu bisa berhubungan dengan ventilasi atau perfusi, kerusakan alveoli atau pemasukan oksigen tidak adekuat gitu loh. Tadi kan ada faktor-faktor kan yang mempengaruhi ventilasi, difusi, transportasi. Nah, dari faktor-faktor itu tuh tadi bisa misalnya kayak dari dia ternyata ada anemia, bisa pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari tekanan darahnya, cardiac output-nya. Nah, ini bisa yang berhubungan dengan kerusakan pertukaran gas. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakefektifan pola nafas. Apa sih ketidakefektifan pola nafas? Keadaan di mana pola inhalasi atau ekshalasi seseorang tidak memungkinkan untuk mengembang atau mengempiskan paru-paru secara adekuat. Jadi kan tadi saya bilang paru-paru kita itu kan mengembang dan mengempis. Tadi yang saya kasih contoh pada anak-anak nih, pada anak-anak kadang dia mengembang, mengempis, tiba-tiba kok nggak mengembang lagi karena nggak ada surfaktannya. Nah itu bisa didiagnosa ketidakefektifan pola nafas. Nah apa aja faktor yang berhubungan? Bisa kerusakan neuromuskular, jadi bisa kerusakan dari saraf-saraf pernafasannya ini otot-otot bantu pernafasan, bisa karena nyeri, bisa karena muskuloskeletal dari tulang-tulang, misalnya orang kecelakaan ada kena iganya nusuk ke paru atau apa, nah itu bisa juga, bisa karena kerusakan persepsi kognitif, bisa karena kecemasan, penurunan energi dan juga kelemahan. Nah ini tanda-tandanya untuk ketidakefektifan pola nafas. Jadi kalian harus ingat ada 3 diagnosa utama ketidakefektifan bersihan jalan nafas, tanda utamanya sekret, kemudian ada yang pertukaran gas gitu, gangguan pertukaran gas dan ketidakefektifan pola nafas. Kalau gangguan pertukaran gas berhubungan dengan alveolinya. Pertukaran gas itu terjadi di alveoli, jadi dia berhubungan dengan alveoli. Kalau ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan inhalasi dan ekshalasinya, mengembang dan mengempisnya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira jelas? Jelas ya? Ibu bisa lanjut ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, Bu. Bu lanjut ya. Oke, kemudian tadi ada 3 diagnosa. Nah, ini rencana. Rencana itu ada 3. Jadi bisa dari promosi, perawatan akut dan tersier, sama kalau rehabilitatif. Kalau promosi yang kayak sekarang ya, sekarang juga COVID ini kan sebenarnya memang sih sudah banyak yang kena, tapi kan untuk preventifnya itu lagi sangat dikembangkan vaksin. Nah, mudah-mudahan tuh cepat ada vaksinnya. Jadi semua orang bisa divaksin, jadi punya kekebalan. Kemudian perawatan akut dan tersier. Nah, ini kayak kita mempertahankan kepatenan jalan nafas. Nanti kalau pasien-pasien yang sesek itu kita ajarin batuk batuk efektif gitu, gimana ngatur pernafasannya itu diajarin. Kemudian mobilisasi sekresi pulmonar, ini kayak kita ajarin dia minum hangat, habis itu kalau dia minum hangat nanti ngebantu batuk efektif supaya sekretnya keluar. Kemudian mempertahankan atau meningkatkan pengembangan paru, atur posisi. Jadi kalau pasien sesek, jangan pasien disuruh tiduran, makin sesek lah pasiennya. Kalau pasien sesek, kita kasih posisi semi-fowler, jadi agak duduk setengah gitu di ini nama bantal supaya pengembangan parunya maksimal. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan oksigenasi, bisa dengan nasal kanul ataupun masker oksigen. Nah, ini kalau rehabilitatif kita bisa latihan otot pernafasan dan latihan pernafasan. Nah, ini juga cara lainnya, kita atur posisi tidur klien, kasih oksigen, kasih nasal kanul masker, latih nafas dalam, batuk efektif, dan juga perawatan USD. Nanti kita belajar detailnya ini di praktikumnya ya. Pengaturan posisi, kita mengubah posisi untuk mempertahankan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat. Pengubahan posisi bertujuan untuk mengurangi resiko sekresi pulmonar. Jadi kita itu gini, kalau kalian tahu pasien itu ketika dia posisinya sama terus gitu, misalnya pasien yang udah benar-benar bed rest gitulah ya, pasien stroke atau pasien yang di ICU yang sudah kesadarannya koma, soporo koma. Nah, itu kan posisinya supine terus, supine itu terlentang ya, terlentang. Nah, itu sekretnya akan tetap terus ada. Tapi kalau kita makanya perawat itu harus merubah-rubah posisi di miring kiri, miring kanan, kemudian dia kalau bisa setengah duduk atau duduk, itu untuk supaya sekresinya itu turun. Karena kalau dia posisinya terlentang terus, sekretnya di paru-paru itu akan tetap ada dan itu akan beresiko untuk terjadinya infeksi paru-paru lainnya. Makanya kita di rumah sakit ya, itu peran perawat banget tuh. Jangan sampai pasiennya gara-gara di rumah sakit, bukan penyakitnya sembuh, tapi penyakitnya nambah. Harus merubah posisi pasien untuk mencegah ulkus, juga untuk mencegah terjadinya infeksi paru. Karena paling sering banget nih pasien-pasien stroke, pasien perawatnya udah sibuk sama yang lain, pasiennya nggak dirubah-rubah posisi, tahu-tahu dia jadi, ada ininya juga infeksi parunya. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Karena kalau pasien itu kita rubah posisi, ada gaya gravitasi, nah itu sekretnya itu akan turun. Tapi kalau kita biarin aja, udahlah orang pasiennya juga nggak minta apa-apa, nggak ngomong pegel atau apa, ya iyalah pasiennya nggak ngomong pegel, orang pasiennya koma gitu. Tapi kan kalau kita punya critical thinking, kita tahu, oh saya nggak mau nih pasien saya ada infeksi paru, oh berarti saya harus ubah posisinya, saya harus cek pernapasannya terus. Nah, itu makanya perawat itu harus critical thinking. Kemudian setelah itu WSD, selang dada, water cell drainage, itu adalah kateter yang diinsersi melalui toraks untuk mengeluarkan udara dan cairan dari ruang pleura, mencegah udara atau cairan supaya tidak masuk ruang pleura dan membentuk kembali tekanan normal pada intrapleura dan intrapulmoner. Jadi pada suatu kondisi khusus, misalnya tadi pasiennya ada kecelakaan atau apa, parunya rusak, bengkak atau apa, itu ada pasien itu dipasang WSD. Jadi WSD itu adalah selang dimasukkan langsung ke paru-paru gitu. Dia buat ngeluarin cairannya dulu. Itu ada. Nanti kalian akan bisa lihat di rumah sakit. Tapi WSD ini hanya pada beberapa waktu lah, kita tidak mau itu dipasang lama-lama. Dia hanya untuk mengeluarkan cairan-cairan infeksinya.
Nah, ini contoh-contohnya tadi yang saya bilang, ini nasal kanul, ini masker rebreathing, ini non rebreathing. Kalau non rebreathing sama rebreathing itu bedanya enggak sama ini ada ininya, apa katupnya. Katupnya kalau yang non rebreathing dia ada katup satu arahnya sama ada portnya. Ini bedanya non rebreathing dengan rebreathing mask. Jadi ini contoh. Kenapa ada yang mau nanya? Mbak, di sini Mbak. Oke. Jadi ini contoh-contoh alat untuk oksigenasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini alat ini kalian harus tahu komponen-komponennya. Ini saya akan jelaskan. Oke. Nah, ini alat oksigenasi. Yang pertama, ini namanya manometer. Manometer itu adalah untuk menjelaskan berapa liter kalian mau pakai. Ini sampai 10 liter ya. Tadi yang saya bilang, kalau untuk nasal kanul, kita pakai sampai dengan 3 liter, 3 sampai 4 liter. Kalau yang masker oksigen, kita bisa pakai 4 sampai 6 liter. Di sini kita ngaturnya. Ini namanya manometer. Yang bagian kedua, ini namanya humidifier. Humidifier, apa humidifier? Humidity. Humidity itu untuk kelembapan. Jadi ini tuh humidifier ini kita isi dengan air untuk melembabkan. Karena kan oksigen itu ada uap itu kan panas ya, maksudnya kering, bikin kering. Nah, makanya kita harus isi humidifier. Sampai mana kita isi, itu ada batasnya, ada tulisannya, water level. Idealnya ini kita isi pakai NaCl ya, tapi kadang di rumah sakit kalau saya NaCl-nya pakai air keran biasa, itu masih oke lah kalau saya. Oke, jadi ini harus diisi. Kalau ini perawatnya nggak ngisi, efeknya nanti oksigen yang keluar itu bikin kering. Jadi di hidung pasiennya itu nanti dia pada kering, ngelotok. Nah itu berarti perawatnya kurang telaten masang humidifier-nya. Oke, kemudian yang ketiga ini manometer, flowmeter. Flowmeter itu yang kita akan melihat berapa sini ukurannya, jadi kita setelnya dari sini, tapi nanti akan keluarnya di sini, di manometer, di flowmeternya. Ya, di flowmeternya ini kita akan lihat, oh ternyata dia 3 liter, 5 liter, 7 liter, kalian lihat di flowmeternya. Yang keempat ini tabung oksigen. Kalau pada rumah sakit yang belum ada instalasi oksigennya, kan kalau sekarang sudah banyak saya lihat pakai instalasi oksigen ya di ruangan-ruangan itu, jadi kalian tinggal colok. Tapi kalau dia nggak ada, kita pakai tabung oksigen. Kemudian ini adalah nasal kanulnya. Perhatikan nasal kanulnya, ini yang ada ujung tipnya ini berarti yang ke arah atas, bukan ke arah bawah. Kemudian yang ini adalah keenam masker oksigen. Ini alat-alat yang akan kalian gunakan ketika kalian memberikan oksigenasi pada pasien. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaankah? Sudah, nanti saya akan berikan PPT yang lebih lengkap yang ada rencana dan lain-lain, tapi karena saya pikir yang itu kalian bisa baca sendiri, itu makanya saya nggak menjelasin langsung. Oke, ada pertanyaan tadi alat-alatnya? Udah pernah lihat semua nggak tuh? Manometer, humidifier, sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Saya mau nanya, Bu. Oke, siapa tadi yang mau nanya ya? Sebut nama. Vera, Bu. Oke, apa Vera? Bu, kalau kita pakai itu yang tadi di tabung oksigennya, pakai itu Bu, yang tabungnya tadi Bu, biasanya kan kami ngisinya pakai air aqua Bu. Itu katanya, kata dokter GP itu bisa menyebabkan pasien itu pilek, apa emang itu betul Bu? Biasanya kan kami pakainya WFI. Tapi karena kita pemalas, pakai aqua aja gitu. Memang sebenarnya itu saya bilang kita pakai air yang benar itu karena kan kita pengennya air yang steril kan. Kalau air aqua kita kan nggak tahu itu. Sebenarnya sih air itu memang prinsipnya nggak steril ya, bersih kan karena makanan itu prinsipnya ini. Tapi memang kalau dokternya bilang bisa menyebabkan pilek, memang meningkatkan resiko. Tidak langsung otomatis tapi memang meningkatkan resiko. Jadi kalau kita pakai yang WFI itu kan dia tertutup benar-benar dan memang didesain untuk itu kan. Jadi memang pasti dia sudah lebih steril, lebih bersih. Jadi resiko bakteri-bakterinya pasti lebih rendah gitu. Tapi untuk saya bilang, oh itu langsung menyebabkan pilek atau tidak, saya belum pernah baca jurnalnya. Tapi memang kalau kita mau lebih berhati-hati ya memang kita pakainya WFI lebih bagus dibandingkan aqua. Karena kan aqua kadang pasiennya udah ngebuka tutup berapa kali. Terus gimana kalau dia tiba-tiba minumnya langsung dari botol? Nah kalau dia minum langsung dari botol kan ada bakteri di mulut dia atau apa. Nah itu yang kita harus pertimbangkan gitu. Ya.
Baik, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Apalagi? Ada lagi yang mau nanya? Siapa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dan saya rasa sudah paham, berarti nanti saya akan melanjutkan dengan tugas. Tadi pertama tugasnya yang saya minta, yang tugas itu ya, tugas posternya dibenerin lagi dulu, jadi jangan kopas, bikinlah yang kreativitas kalian, tapi menggunakan referensi. Referensinya yang kemarin saya udah ngasih materi Maslow, atau kalian bisa cari di internet atau apa, tapi be creative with bagaimana interpretasi kalian tentang hierarchy of Maslow. Dan nanti saya akan taruh lagi juga di Google Classroom terkait tugas mengenai konsep oksigenasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian coba aktifin video dulu, dan kalian boleh pose sesuka hati kalian lah, gimana yang cantiknya angle-nya ya. Ini Ibu kan mau foto dulu biar ada bukti, nanti Bu Rina ngajar nggak nih ya? Nah, nanti saya nggak punya bukti lagi nih saya ngajarnya anak-anak kayak gimana. Tuh, jadi kalian buka dulu ininya, Ibu mau screenshot dulu bentar. Oke, tahan ya. Senyum yang manis ya. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, baru yang ini 1, ada 2 nih soalnya. Kita kedap. Oke. Pinter ya kalian tuh kalau nyari-nyari angle ya. Kalah saya teh sama anak sekarang tuh. Bentar. 1 lagi. 1, 2. Ya, nggak ikutan foto, kasihan. Siapa nih? 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, kalian bisa kerjakan di kelompok kalian terkait poster. Nanti tugas lagi lihat di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi Senin minggu depan. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan jangan lupa nyiapin kotak buat pelajaran minggu depan ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Jangan lupa sarapan. Iya, udah, Neng. Ya, oke, boleh, Lev.